61.231. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Saat melihat Luo Feng pergi, Su Gang menyesap anggur dari cangkir di tangannya dengan ringan dan menambahkan, Luo Feng, oh Luo Feng. Aku bersikap sopan dan mencoba membuatmu malu dengan mengatakan ini. Aku harap kamu mengerti, bahwa jika kamu terus mengganggu adikku, kamu tidak bisa menyalahkanku karena menggunakan alat tertentu. Su Gang tertawa saat menghabiskan anggur di cangkirnya. Petik 2. Sin, aku punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu, kata Su Gang kepada Su Sin di bar, lalu meninggalkan lobi. Lantai 3 Pasar Aliansi SDM, salah satu ruangan di rumah teh. Luo Feng, Chen Bu tertawa, kamu mengobrol dengan Su Sin begitu lama. Bagiku, sepertinya dia agak tertarik padamu. Sepertinya tidak akan terlalu sulit bagimu untuk mendapatkannya. Dan kemudian saudara laki-laki Su Sin datang dan mengobrol denganmu begitu lama. Mungkinkah itu karena dia menganggapmu sebagai saudara ipar? Aku sebagai saudara ipar. Luo Feng tidak dapat menahan tawa, karena saudara Chen tidak mendengar apa yang dikatakan saudara Su Sin, Su Gang. Jangan bicara omong kosong, itu terutama karena kita dulu teman sekelas, Luo Feng tertawa. Gao Feng tidak dapat menahan tawa saat berkata, karena kalian dulu teman sekelas, maka itu akan lebih mudah bagimu. Tidakkah kau lihat bahwa banyak pasangan yang menikah sekarang dulu teman sekelas? Ya, Luo Feng, teruslah berusaha, Wei Tai menyemangati dengan dramatis sambil tertawa, gadis Su Sin itu benar-benar hebat. Banyak petarung memuji manajer bar aliansi bawah tanah pada hari Jumat dan akhir pekan. Orang-orang mesum di mana-mana mencoba mempermainkan manajer ini, tetapi mereka terlalu takut mengingat latar belakangnya. Luo Feng tertawa, mempermainkan nyonya keluarga Su. Orang-orang dengan pikiran seperti itu di kepala mereka mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kapten, jangan bicarakan ini, Luo Feng tertawa, mari kita bicarakan hal-hal yang penting. Gao Feng tertawa, hei, kalian bertiga. Bagaimana tingkat kebugaran tubuh kalian? Wei Tai meletakkan cangkir tehnya dan menjadi yang pertama berbicara, Kapten, kekuatan tinjuku sekitar 9.650 kg, kecepatanku 102 meter per detik, dan hasil tes kecepatan reaksiku memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula. Jadi sekarang kau termasuk Panglima Perang Pemula, Gao Feng mengangguk. Kapten, Wei Qing juga berbicara, kekuatan tinjuku sekitar 9.510 kg, kecepatanku 106 meter per detik, dan hasil tes kecepatan reaksiku memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula. Gao Feng dan Luo Feng mengangguk sedikit. Haha, giliranku, Chen Bu tertawa, kekuatan tinjuku sekitar 7.100 kg, kecepatanku 81 meter per detik, dan untuk hasil tes kecepatan reaksiku, aku mendapat nilai sangat baik untuk seorang Panglima Perang Pemula. Kecepatan reaksi kakak Chen sangat cepat, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Gao Feng tertawa, dia menggunakan senjata, jadi dia sudah memiliki kecepatan reaksi yang cepat sejak awal. Dengan bantuan obat genetik kali ini, kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Sepertinya sekarang kamu bisa menggunakan senjata dengan laju tembakan yang lebih tinggi. Sangat jarang kecepatan reaksi seorang petarung yang menggunakan senjata panas bisa mencapai level Panglima Perang Pemula. Dan Chen Bu mendapat nilai sangat baik untuk seorang Panglima Perang Pemula. Baiklah, kalian bertiga. Sebagai kesimpulan, tampaknya efek obat genetik sudah terlihat. Gao Feng menatap Wei Tai dan Wei Qing. Wei Tai, kalian masih harus terus bekerja keras. Meskipun sudah sekitar sebulan, efek obat genetik belum sepenuhnya hilang. Jika kalian terus berlatih, kalian masih bisa merasakan sebagian efeknya. Mengerti? Wei Tai dan Wei Qing mengangguk. Gao Feng menatap Chen Gu, Chen Tua, saatnya mengganti senapan mesinmu. Ya, saatnya menggantinya, Chen Gu mengangguk. Senjata panas Chen Gu adalah senapan mesin dan senapan runduk berat. Kecepatan tembak tercepat yang dapat dihasilkan senapan mesinnya adalah 300 peluru per menit, yang berarti 5 peluru per detik. Dengan kecepatan reaksi lama Chen Gu, ia dapat membuat 4 peluru mengenai kepala 4 monster, dan peluru terakhir akan mengenai tubuh monster kelima. Dengan kata lain, bagi Chen Gu, senapan mesinnya pada dasarnya menembaki target yang tidak bergerak. Ini membutuhkan tingkat kecepatan reaksi yang mengerikan.
Kecepatan reaksi Chen Gu mungkin ratusan hingga ribuan kali lebih tinggi daripada orang-orang sebelum periode Grand Nirvana, jadi tidak aneh jika ia mampu melakukan ini. Saya mungkin akan mendapatkan senapan mesin berat tipe RG-112. Kalibernya 12,7 mm dan memiliki kekuatan yang sangat besar, mata Chen Gu berbinar. Kecepatan tembak tercepat yang dapat dicapainya adalah 1.500 peluru per menit. Senapan mesin ini pada dasarnya adalah senjata dengan kecepatan tembak tertinggi yang dapat digunakan oleh seorang petarung yang menggunakan senjata panas. Jika kecepatan tembaknya meningkat lebih banyak lagi, maka tidak ada gunanya. Sampai sekarang, ada senapan mesin dengan laju tembakan yang dapat mencapai 7.000 hingga 8.000 peluru per menit. Beberapa bahkan dapat mencapai lebih dari 10.000 peluru per menit. Namun, itu tidak efisien. Untuk kecepatan reaksi Chen Gu saat ini, dia dapat memastikan bahwa semua 10 peluru yang ditembakkan dalam 1 detik akan mengenai kepala monster. Ini efisien. Chen tua, belilah senapanmu dan kemudian berlatihlah dengannya. Pastikan kamu terbiasa dengannya. Gao Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Wei Tai, kalian juga harus berlatih di rumah. Meskipun tingkat kebugaran tubuhmu meningkat, kamu masih perlu mengubah kekuatan itu menjadi kekuatan bertarung. Pastikan kamu dapat sepenuhnya menggunakan setiap ons kekuatan. Jangan khawatir, Kapten, mengangguk pada Wei Tai dan Wei Qing. Luo Feng tersenyum saat menyaksikan kejadian ini. Beginilah cara berpikir para petarung Tiongkok, kalian harus menemukan cara untuk sepenuhnya mengubah kekuatan kalian menjadi kekuatan bertarung. Kendalikan kekuatan kalian dengan terampil, adalah cara berpikir orang-orang di timur. Orang-orang barat juga punya cara berpikir mereka sendiri. Sampai sekarang, petarung terkuat di bumi, Hong, adalah orang Tiongkok. Pejuang terkuat kedua, Dewa Petir, adalah campuran antara timur dan barat. Akan tetapi, dia juga memiliki sedikit darah Tiongkok dalam dirinya. Beberapa pemikiran dalam seni bela diri Tiongkok sangat populer di masyarakat petarung saat ini. Kapten, Saudara Chen, Saudara Tai, Saudara Qing, Luo Feng melihat ke arah kelompok itu dan tertawa sambil berkata, aku telah berlatih keras di rumah selama sebulan dan aku bisa merasakan bahwa kekuatanku telah meningkat cukup banyak. Akan tetapi, aku merasa bahwa cara terbaik bagiku untuk meningkatkan teknikku adalah dengan bertarung melawan monster. Tidak peduli bagaimana kamu mengayunkan pedangmu di rumah, kamu hanya membayangkan lawanmu. Cara berlatih seperti itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pengalaman bertarung sungguhan melawan monster sungguhan. Jadi, aku akan pergi ke hutan belantara sendirian dan berlatih teknik dan teknik pedangku, kata Luo Feng. Apa? Sendirian? Wajah Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya langsung berubah. Ya, Luo Feng tertawa sambil mengangguk. Sebenarnya, dia sudah punya pikiran ini sebelumnya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Kata-kata dari Su Gang telah menyentuhnya. Jika dia ingin menjadi petarung terkuat di bumi, maka dia harus tegas. Jadi Luo Feng memutuskan untuk menggunakan cara yang paling efisien untuk meningkatkan kemampuannya. Itu terlalu berbahaya, kata Gao Feng. Tidak, Kapten, aku hanya akan pergi ke kota tingkat negara tanda pagar 0231 di sebelah pangkalan pasokan militer untuk melatih diriku sendiri. Jelas Luo Feng, aku tidak akan pergi ke kota-kota besar lainnya. Kota tingkat negara tanda pagar 0231. Di sebelah pangkalan pasokan, Gao Feng, Chen Gu, dan saudara-saudara Wei Jia semuanya menghela napas lega. Monster-monster yang mengelilingi pangkalan pasokan cukup lemah. Monster seperti monster tingkat pemimpin gerombolan tidak akan berani tinggal di kota yang berada tepat di sebelah pangkalan pasokan militer. Jadi, sebagian besar monster di kota-kota di sekitar pangkalan pasokan adalah monster tingkat prajurit. Ada beberapa monster tingkat komandan, tetapi kebanyakan adalah komandan tingkat rendah. Bahkan, komandan tingkat menengah sangat jarang. Karena hampir tidak ada monster tingkat komandan, setiap monster tingkat komandan memiliki ratusan hingga ribuan monster tingkat prajurit di bawah komandonya. Karena ada gerombolan monster prajurit yang sangat besar dan hampir tidak ada monster tingkat komandan, bagaimana regu petarung membunuh mereka? Anda dapat mengatakan, regu petarung yang kuat bahkan tidak akan peduli dengan kota-kota seperti ini, karena tidak banyak insentifnya. Karena kota itu dekat dengan pangkalan pasokan, Luo Feng tertawa, aku bisa berburu di siang hari untuk meningkatkan teknik pedangku dan kembali ke pangkalan pasokan di malam hari untuk beristirahat. Karena dekat,
dan dengan kecepatan Luo Feng, dia secara alami dapat bolak-balik antara kota tingkat negara dan pangkalan pasokan. Kota tingkat negara tanda pagar 0231 itu memang tidak memiliki monster tingkat komandan yang kuat. Namun, ada banyak sekali monster tingkat prajurit. Wei Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu dikepung. Tai, apakah Luo Feng akan takut dikepung? Chen Gu tertawa. Wei Tai dan Wei Qing membeku, lalu tertawa. Gerombolan monster memang mengerikan, tetapi pembaca roh adalah kelompok orang yang paling tidak takut pada mereka. Mereka tidak hanya dapat menyerang mereka dari depan, tetapi hanya dengan kekuatan spiritual mereka dapat melompat hingga ke puncak gedung apartemen. Monster dapat melompat cukup tinggi, tetapi bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan pembaca roh yang dapat terbang? Ide yang bagus. Gao Feng tak kuasa menahan diri untuk memuji, Luo Feng, bahkan aku ingin berlatih dengan paluku sekarang. Namun, aku tak punya kekuatan untuk menjamin bahwa aku akan bertahan hidup di tengah gerombolan. Luo Feng, kapan kau akan pergi? Tanya Chen Gu. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan bersiap hari ini dan pergi besok. Luo Feng tertawa, Kapten, kirimi aku pesan saat kalian siap berangkat ke alam liar. Di jalan yang kuat, dibutuhkan satu langkah pahit demi satu langkah untuk mencapai puncak. Sejak ia memutuskan untuk memasuki hutan belantara, Luo Feng tentu saja tidak ragu lagi. Sore hari di sektor Mingyue kota Yangzhou, Luo Feng memberitahu ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya tentang rencananya. Sejak Luo Feng memutuskan untuk menjadi pejuang bebas, ayahnya dan yang lainnya telah mempersiapkan diri secara mental untuk kenyataan bahwa Luo Feng akan sering meninggalkan kota. Malam hari, cahaya berbintang bersinar melalui kaca berbentuk persegi di aula pelatihan. Sebuah video diputar di dinding putih aula pelatihan. Dalam video tersebut, seseorang bertarung melawan monster beruang besar yang tingginya sekitar 8 atau 9 meter. Saat pria itu bertarung dengan monster itu satu lawan satu, pohon-pohon yang kokoh tumbang, bebatuan gunung terbelah, dan tanah retak. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Pria itu, secepat kilat dan suara guntur tersembunyi di pedangnya. Penjelasan video bergema di seluruh aula pelatihan. Ini adalah salah satu video dalam cakram yang disertakan dengan buku petunjuk, Nine Stage Thunder Blade. Monster peringkat A, Boulder Bear Statue. Bahkan dengan tubuhnya yang besar, kecepatannya masih mencapai kecepatan suara. Luo Feng mendengarkan penjelasan itu dengan kaget. Ini adalah klip seorang profesional yang telah berlatih dalam cara-cara Nine Stage Thunder Blade, dan bertarung melawan monster peringkat A, Boulder Bear Statue. Patung beruang batu menempati peringkat kedua dari monster tipe beruang. Menurut klasifikasi level H, level G, dan level F adalah level prajurit. Level E, level D, dan level C adalah monster level komandan, level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level B, level A, dan level S adalah level pemimpin gerombolan. Patung beruang batu ini adalah pemimpin gerombolan level sedang, yang kekuatannya tak tertandingi. Bahkan meriam tidak dapat meledakkan kulitnya yang seperti batu yang lebih keras dari berlian. Dengan tubuh yang begitu besar, kecepatannya masih bisa mencapai kecepatan suara. Tentu saja itu akan digolongkan sebagai pemimpin gerombolan. Itu tidak seberapa untuk kecepatannya yang mencapai kecepatan suara. Namun, kekuatan yang dimiliki patung beruang batu itu jauh lebih mengerikan. Boom! Setelah beberapa saat, dengan suara seperti gemuruh guntur, kepala raksasa patung beruang batu itu langsung terbang ke udara. Apakah kamu sudah selesai merekam? Ketika kita kembali, jual saja. Dan jangan lupa biaya hak ciptanya, goda petarung kuat yang baru saja membunuh patung beruang batu. Suara itu terdengar di seluruh aula pelatihan. Adapun wajahnya, itu jelas diedit dan sangat buram, jadi tidak ada yang bisa tahu siapa dia. Saat video berakhir, layar di dinding kembali ke menu, di mana ada banyak saluran yang tersedia. Aku ingin tahu kapan aku bisa sampai pada titik di mana aku bahkan bisa membunuh patung beruang batu dalam satu tebasan. Pikir Luo Feng dalam hati. Pertarungan petarung super kuat dengan patung beruang batu itu diubah menjadi sebuah video, yang menunjukkan bahwa dia sangat yakin bisa dengan mudah membunuh patung beruang batu. Dia mungkin adalah dewa perang tingkat lanjut. Cakram yang disertakan dengan pedang petir 9 tahap dilarang di beberapa saluran. Beberapa saluran tentang petarung yang kuat membahas tentang pelatihan dalam cara pedang petir 9 tahap.
Namun, dari semua saluran, hanya satu yang menampilkan Dewa Petir sendiri. Video tentang Dewa Petir menunjukkan dia berlatih sendiri di aula pelatihan. Hanya dengan adegan pelatihan sederhana seperti itu, Luo Feng tidak dapat mengatakan apa yang istimewa tentang itu. Jelas, ada beberapa petarung hebat yang berlatih dengan teknik pedang petir 9 tingkat di seluruh dunia. Luo Feng menatap ke langit dari kaca berbentuk persegi, dan melihat langit berbintang yang tak terbatas. Mulai besok, dia akan memulai latihannya yang melelahkan. Dengan sekejap, dia mematikan proyektor di aula pelatihan dan pergi ke lantai pertama. Pintu kamar saudaranya di lantai pertama tidak tertutup rapat. Dengan sekilas pandang, Luo Feng melihat saudaranya, di kursi rodanya, di depan meja komputernya. Namun, dia tidak melihat komputernya, tetapi menundukkan kepalanya dan bermain dengan ponselnya. Luo Feng mengetuk pelan. Luo Hua mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Luo Feng di pintu, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak, kamu bahkan tidak mengetuk lagi." "Kaulah yang tidak menutup pintu sepenuhnya." Luo Feng tertawa saat ia masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Apa yang kau lakukan?" "Berkirim pesan dengan pacarmu." "Ya." Luo Hua tersenyum, tertawa, dan mengangguk. Setelah Luo Feng melihat ekspresi konyol saudaranya, ia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Luo Hua benar-benar menyukai gadis bernama Xiaonan. Seperti apa rupa Xiaonan ini? Luo Feng juga tidak terlalu yakin. Namun, ketika ayah dan ibu mendorong kursi roda saudaranya ke taman, mereka melihat yang bernama Xiaonan. Dan sepertinya ia meninggalkan kesan yang cukup baik. Orang tuanya memiliki lebih banyak pengalaman dalam hidup dan lebih baik dalam menilai seseorang. Jika mereka menganggapnya baik, maka Xiaonan itu mungkin sebenarnya baik. "Apakah Xiaonan membawamu untuk bertemu orang tuanya?" tanya Luo Feng. "Masih terlalu dini untuk itu." Luo Hua tertawa sambil menggelengkan kepalanya. "Xiaonan baru saja menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi tahun ini, jadi dia masih punya waktu 3 atau 4 tahun lagi sebelum lulus. Xiaonan tidak terburu-buru memberitahu orang tuanya. Dan, aku cacat. Xiaonan mungkin harus memikirkan cara untuk memberitahu orang tuanya, akan merepotkan jika langsung memberitahu mereka. Kebanyakan orang tua tidak ingin anak perempuan mereka menikah dengan orang cacat." Saat dia melihat wajah masam saudaranya, hati Luo Feng sedikit sakit. Statusnya yang cacat, adalah bekas luka di hati saudaranya. Tidak peduli seberapa tangguh dia bertindak, dia tidak bisa bertindak dengan percaya diri sepenuhnya di depan Xiaonan. Dengan kata lain, dia memiliki harga diri yang rendah. Baiklah, teruskan saja. Aku yakin orang tuanya akan mengerti, hibur Luo Feng, tidak perlu terburu-buru. Malam itu, Luo Feng mengobrol cukup lama dengan saudaranya. Setelah tidur malam yang cukup, dia sudah lengkap dengan ransel, perisai, dan pedangnya saat fajar menyingsing dan siap berangkat ke alam liar. Dan kali ini, sendirian. Kota Jiang. Setelah kereta berhenti di stasiun militer, Luo Feng dan beberapa pejuang lainnya keluar dari gerbong kereta. Alam liar, Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan menuju pangkalan pasokan sendirian. Dengan sangat cepat, dia tiba di pangkalan pasokan. "Luo Feng, hanya kamu." Penjaga di gerbang pangkalan pasokan melihat pesan yang ditampilkan oleh pemindai dan kemudian melihat ke arah Luo Feng dengan ekspresi terkejut. "Kamu bersama regu palu api sebelumnya. Kok kamu sendirian sekarang? Datang ke alam liar sendirian sangat berbahaya." "Haha, apakah aku mencari kematian? Aku pernah ke alam liar sebelumnya, jadi aku tahu bahayanya. Cepat dan berikan aku kuncinya," tawa Luo Feng. "Kamu ada benarnya, kamu pernah ke sini sebelumnya jadi kamu tahu bahayanya." Penjaga itu tertawa sambil menyerahkan sebuah kunci, H322. "Karena kau sendirian, aku memberimu sebuah villa berukuran kecil. Pasukan palu api pergi ke villa yang lebih besar, karena mereka adalah satu pasukan. Satu orang tentu saja tidak membutuhkan banyak ruang." "Oh ya, namaku Wang. Tidak apa-apa jika kau memanggilku saudara Wang." "Luo Feng, jika kau pernah mendapatkan material apapun dari monster, kau dipersilakan untuk menjualnya kepadaku. Aku pasti akan memberimu harga yang memuaskan." "Baiklah." Luo Feng menerima kunci itu dan menuju ke vilanya. Di samping jendela di lantai 2 salah satu villa di pangkalan pasokan ulang, beberapa pria melihat ke bawah saat mereka melihat Luo Feng berjalan lewat. Itu Luo Feng dari regu palu api." "Kapten,
Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menghabisinya? Orang yang mengatakan itu memang Zhang Zehu dari Regu Taring Harimau. Kapten Tiger Fang berjalan ke samping jendela dan menunduk diam-diam. Luo Feng segera meninggalkan pandangannya. Kapten Tiger Fang berkata dengan dingin, "Kenapa dia sendirian? Apakah kalian melihat anggota lain dari pasukan Palu Api?" "Kami tidak melihat mereka." Anggota pasukan lainnya menggelengkan kepala. "Luo Feng sendirian?" kata Zhang Zehu dengan percaya diri. "Aku melihatnya memasuki gerbang pangkalan pasokan sendirian, aku tidak melihat orang lain bersamanya." Setelah itu, mata Zhang Zehu berbinar, "Kapten, kami adalah orang-orang yang melakukan gerakan pertama melawan pasukan Palu Api. Yang terpenting, pasukan Palu Api tahu bahwa kami adalah orang-orang yang melakukannya, jadi kami sekarang adalah musuh. Anda sendiri yang mengatakannya, bahwa kami harus menghancurkan musuh ini sepenuhnya untuk menghentikan mereka mengancam kami lagi." "Ya," yang lain mengangguk setuju. Hal yang paling berbahaya tentang melakukan gerakan terhadap orang lain di alam liar bukanlah tindakan itu sendiri, tetapi peluang mereka untuk selamat dan mengetahui siapa yang melakukannya. "Jangan terburu-buru," Kapten Tiger Fang berkata dengan dingin, "Ya, kita harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Saat kita mendapat kesempatan, kita harus melenyapkan pasukan Palu Api." Namun, Luo Feng sendirian, dia hanya seorang petarung tingkat prajurit biasa. Begitu dia memasuki hutan belantara, dia pasti akan tinggal di daerah yang aman. Tidak akan banyak menguntungkan kita untuk membunuhnya. Malah, itu hanya akan membuat mereka gelisah. Anggota pasukan lainnya mengangguk setuju. Apa yang dikatakan kapten itu masuk akal. Orang yang menjadi ancaman terbesar bagi kita sebenarnya adalah palu kembar Gao Feng. Kata Kapten Tiger Fang dengan serius, "Gao Feng sendiri cukup kuat, dia kira-kira setingkat denganku. Dan dia sudah berkecimpung di bidang ini selama 10 tahun atau lebih, jadi dia punya banyak koneksi dan mengenal cukup banyak orang kuat. Jika dia benar-benar habis-habisan terhadap kita, kita juga akan menderita. Jadi, jangan bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Jika kita bertindak, kita harus membunuh Gao Feng terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa mengeluarkan udang-udang kecil itu," kata Kapten Tiger Fang dengan acuh tak acuh. Jelas, Kapten Tiger Fang sama sekali tidak menganggap serius anggota Regu Palu Api lainnya. "Kapten benar," Zhang Zehu mengangguk. Setelah itu, dia tertawa dingin sambil melirik, "Kami akan dengan senang hati membiarkan udang Luo Feng ini hidup sedikit lebih lama." Di Villa H322 pangkalan pasokan ulang, ada 3 kamar tidur, 2 lobi, dan 1 kamar mandi besar. Luo Feng melepas perlengkapannya, mandi, lalu mengenakan jubah santai. "Halo, saya ingin seporsi makanan tanda pagar 12 dengan 3 hidangan dan sup. Juga, ganti minumannya dengan teh." Luo Feng menutup telepon dan berbaring di sofa. "Setelah makan siang, aku akan berangkat menuju kota tingkat negara tanda pagar 0231, jantung Luo Feng tiba-tiba berdebar kencang. "Aku akan berlatih keras selama sekitar 2 bulan, bolak-balik antara kota dan pangkalan pasokan. Aku mungkin akan bertemu dengan pasukan Tiger Fang suatu saat nanti. Jika aku melihat mereka, aku akan mengikuti mereka secara diam-diam." Tepat ketika dia memikirkan tindakan mereka terhadap pasukannya, hati Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Niat membunuh semacam ini sama sekali tidak ragu-ragu. "Ketika kita sampai di hutan belantara, aku akan langsung melenyapkan mereka." Tatapan Luo Feng mengamati area di luar jendela, pasukan Tiger Fang. "Aku harap aku bisa bertemu kalian selama 2 bulan ini." Mengenai pasukan Tiger Fang, Luo Feng sama sekali tidak menganggap mereka serius. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan Tiger Fang. Setelah makan siang, Luo Feng mengenakan seragam tempurnya, membawa perisai dan bilah pedangnya di punggungnya, dan memasukkan 8 pisau lempar seri ke-6 dan 2 pisau lempar seri ke-9 ke dalam saku di pahanya. Setelah itu, Luo Feng meninggalkan pangkalan. Pasokan ulang petarung. Hari ini adalah hari yang gelap. Udaranya cukup segar. Tanpa menghunus bilah pedangnya, Luo Feng menuju ke hutan belantara. Sepetak hutan belantara di depannya mungkin adalah lahan pertanian di masa lalu. Namun, setelah beberapa dekade, lahan itu telah dipenuhi rumput liar. Luo Feng mencari jalan setapak dengan rumput liar terpendek untuk melanjutkan perjalanan. Setelah melewati bagian itu dan berjalan sekitar setengah jam di jalan raya tua yang rusak,
ia tiba di kota tingkat negara tanda pagar 0231. PU, Luo Feng memotong ekor seekor singa mastif, mengeluarkan uratnya, lalu memasukkan uratnya ke dalam tasnya. Dari pangkalan pasokan ulang ke kota negara, hanya dalam perjalanan singkat sejauh 100 mil, Luo Feng telah membunuh sekitar selusin monster tingkat prajurit normal. Latihan gratis setiap hari, bahkan aku bisa mendapatkan uang darinya. Di mana kau bisa menemukan hal seperti itu? Luo Feng tersenyum tipis sambil terus berjalan di sektor permukiman yang hancur. Ada cukup banyak monster yang mengintai di sektor yang sepi ini. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat bayangan monster di lantai 3 sebuah apartemen di depannya. Latihan dimulai. Luo Feng dengan ganas menginjak lantai, menyebabkan suara gemuruh dan membelah lantai beton, lalu terbang menuju balkon lantai 3 itu seperti bola meriam. Hari-hari pembantaian dimulai. Setelah beberapa hari, sebagian besar monster di kota itu telah musnah sejak Luo Feng mulai mengintai di kota tingkat negara tanda pagar 0231 ini. Tidak seperti monster lainnya, Luo Feng tidak langsung membunuh mereka. Dia akan bertarung dengan mereka sebentar untuk latihan, lalu beraksi. Luo Feng selalu membawa tas berisi bahan-bahan terpenting dari monster ke markas pasokan ulang. Wang Wei dari pangkalan pasokan ulang juga sangat tercengang dengan efisiensi Luo Feng. Hari ketiga pelatihan Luo Feng. Sepertinya kamu membunuh 198 monster hari ini, sekitar selusin lebih sedikit dari kemarin. Dan sebagian besar dari mereka adalah prajurit tingkat tinggi. Aku akan membulatkannya untukmu, 1,5 juta, bagaimana menurutmu? Hari ketujuh pelatihan Luo Feng. Sialan, Luo Feng, kamu gila. Kamu membunuh 210 monster hari ini juga. Aku akan memberimu harga 1,6 juta. Ini tidak seperti kita hanya bertukar sekali atau dua kali, jadi aku akan memberitahumu sekarang saudara, membunuh monster tingkat prajurit tidaklah semudah itu. Banyak dari mereka membentuk gerombolan, jadi kamu tidak akan begitu berhasil setiap saat. Pastikan kamu tidak dikepung. Hari ke-16 pelatihan Luo Feng. Gila asteris, 182 monster, hanya sekitar rata-rata hari ini. Namun, kualitas materialnya cukup bagus, dan bahkan ada monster tipe ular. Aku akan memberimu 1,5 juta. Asteris catatan TL, seperti nama panggilan Luo Feng. Hari ke-21 pelatihan Luo Feng. Gila, katakan padaku, apakah kau menemukan lokasi tertentu di mana monster tingkat prajurit bertindak secara independen? Dan ketika kau membunuh mereka, yang lain akan segera muncul. Pangkalan pasokan ulang petarung tidak begitu besar, jadi tidak mungkin untuk bersembunyi. Rumor tentang Luo Feng dengan cepat menyebar ke seluruh pangkalan pasokan ulang, tentang orang gila yang membunuh monster tingkat prajurit setiap hari demi uang. Menggunakan kuantitas daripada kualitas. Satu monster tingkat komandan tingkat rendah bisa bernilai sekitar 10 juta, tetapi kau dapat dengan cepat mengejar harga itu dengan 1000 monster tingkat prajurit tingkat tinggi. Namun, membunuh 1000 prajurit tingkat tinggi jauh lebih sulit daripada membunuh satu komandan tingkat rendah. Kebanyakan monster tingkat prajurit bertindak dalam gerombolan, jadi sangat jarang menemukan mereka bertindak sendiri-sendiri. Si gila Luo Feng itu, dia membunuh monster tingkat prajurit dengan gila-gilaan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak dalam sehari? Siapa yang tahu? Dan bahkan jika seseorang tahu rahasianya, siapa yang akan mau memberitahu? Namun, kudengar dia bisa mendapatkan sekitar 1 juta setiap hari, mendekati 2 juta. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa menghasilkan 50 hingga 60 juta dalam sebulan. Dalam setahun, itu 500 hingga 600 juta, yang sebanding dengan petarung tingkat panglima perang yang kuat. 365 hari setahun, membunuh monster tingkat prajurit dengan gila-gilaan setiap hari. Tidak ada manusia yang sanggup melakukannya. Tidak tahu, tapi kegilaan itu sudah berlangsung seperti ini selama sebulan. Ada banyak orang yang membicarakan Luo Feng di pangkalan pasokan ulang. Untuk petarung tingkat prajurit, mereka mengagumi Luo Feng. Pejuang tingkat prajurit tidak bisa menghasilkan uang semudah itu. Bahkan prajurit tingkat lanjut seperti Zhang Zehu dan Wei Jia bersaudara hanya menghasilkan sekitar 50 hingga 60 juta dalam setahun. Untuk level pemula dan menengah, 10 juta setahun cukup bagus.
Dan Luo Feng menghasilkan 50 hingga 60 juta hanya dalam 1 bulan. Gila, tentu saja, bagi para pejuang Panglima Perang, mereka hanya kagum sebentar. Mereka tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti ini. Sedangkan bagi para pejuang Dewa Perang yang kuat yang sesekali memasuki pangkalan pasokan ulang, mereka hanya akan mendesah, anak ini cukup gila. Menarik, tanggal 29 November tahun 2056. Langit gelap dan angin bertiup kencang. Di lantai pertama di beberapa pasar kota, 10 babi hutan bertanduk besar melolong saat mereka terus-menerus mengerumuni seorang pemuda. Raungan itu terus bergemuruh di seluruh kota dan beberapa rak sudah hancur berkeping-keping. Babi hutan bertanduk itu sangat marah dan menyerang dengan ganas. Pemuda itu memegang perisai heksagonal di satu tangan dan bilah hantu di tangan lainnya. Ia bergoyang seperti kupu-kupu sementara gerakannya menyebabkan beberapa bayangan muncul. Satu kata, cepat, serang. Luo Feng, yang terus menghindar, langsung menggerakkan bilah hantu di tangannya. Dalam sekejap, beberapa suara pelan seperti guntur terdengar. Oh, benar juga, mereka mengatakan bahwa begitu bilahmu mencapai level tertentu, udara di sekitarnya akan mulai mengeluarkan suara ini. Bilah itu menghunus leher setiap babi hutan bertanduk dengan akurasi yang tak tertandingi. Menggabungkannya dengan gerak kakinya menyebabkan kekuatannya menjadi lebih menakjubkan. Meskipun ada banyak babi hutan bertanduk, hanya 2 atau 3 yang bisa menyerang Luo Feng pada saat yang sama. Setiap kali ia membunuh 1 atau 2, Luo Feng selalu dapat menggunakan mayat monster untuk menemukan celah dan menghindari serangan gerombolan monster. Bahkan banyak pejuang Panglima Perang tidak dapat menangani lingkungan mereka dengan begitu akurat. Darah segar babi hutan bertanduk itu menyembur keluar seperti air dari pancuran. Dalam sekejap, setengah dari beberapa lusin babi hutan bertanduk terbunuh, dan 10 babi hutan bertanduk lainnya kabur setelah keadaan memburuk. Ini tidak baik. Jika bukan prajurit tingkat tinggi, itu tidak bernilai uang. Luo Feng memilih 19 prajurit tingkat tinggi dari semua mayat babi hutan bertanduk. Dia memotong tanduk mereka dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tanduk prajurit tingkat tinggi bernilai sekitar $8.000 jika aku menjualnya ke aliansi bawah tanah. Mengenai mayat babi hutan bertanduk lainnya, Luo Feng terlalu malas untuk mengurusnya. Namun, Luo Feng tidak begitu suka mengumpulkan tanduk babi hutan bertanduk. Tidak hanya agak berat, tetapi harganya juga biasa saja. Karena tasnya memiliki ruang terbatas, dia hanya mengumpulkan bahan dari sekitar 75% monster yang dia bunuh. Jumlah monster sebenarnya yang dia bunuh setiap hari lebih dari 300. Tidak dapat dihindari, siapa yang membuat tingkat reproduksi monster tipe babi hutan dan tipe anjing begitu tinggi. Setelah meninggalkan kota yang berbau darah, Luo Feng datang ke atap apartemen hunian 6 lantai biasa untuk beristirahat. Setelah berlatih selama 50 hari terakhir, teknikku hampir tidak mencapai kelas Ruwei. Luo Feng tidak menggunakan semua latihan itu hanya untuk membunuh. Setiap kali dia bertarung dengan sekelompok kecil monster, Luo Feng terlebih dahulu menjalani latihan teknik, lalu dia membunuh mereka. Dengan cara ini, efisiensi Luo Feng akan sangat tinggi. Tentu saja, dalam 50 hari terakhir, Luo Feng berada dalam bahaya sekitar 20 kali. Karena lolongan monster yang sekarat terkadang menarik lebih banyak monster. Menghadapi beberapa ratus bahkan lebih dari 1000 monster yang marah, Luo Feng hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri dengan panik. Bisa dibilang, tanpa kekuatan spiritualnya, Luo Feng pasti sudah mati sekitar 20 kali. Namun, karena ia memiliki kekuatan spiritual, Luo Feng mampu menggunakan metode latihan yang gila seperti itu. Selama lebih dari 8 jam sehari setiap hari, ia dikelilingi oleh banyak monster yang marah. Efek dari 1 hari latihan Luo Feng bisa setara dengan 1 bulan latihan petarung biasa di alam liar. Dan petarung biasa hanya memasuki alam liar beberapa kali dalam setahun. Dengan 50 hari latihan ini, bersama dengan teknik Liu Guangdari, Nine Stage Thunder Blade, Luo Feng akhirnya nyaris melangkah ke kelas Ruwei. Teknikku melangkah ke kelas Ruwei. Namun, bilahku masih berada di tahap pertama bilah guntur. Luo Feng terus-menerus mencoba melepaskan tahap kedua, tetapi sayangnya, ia tidak bisa. Namun, siapa yang tahu seberapa besar kendali Luo Feng atas kekuatannya? Ketahuilah itu, dalam 50 hari terakhir, Luo Feng membunuh lebih dari 10.000 monster.
10.000 monster. Kebanyakan petarung tidak akan membunuh monster sebanyak itu seumur hidup mereka. Jumlah yang sangat banyak itulah yang menciptakan teknik pedang Luo Feng yang presisi, bersih, dan tajam. Hal terbesar yang diperoleh Luo Feng dari 50 hari terakhir adalah pengalaman. Pengalaman bertarung di ambang hidup dan mati, tetap tenang, dan membuat keputusan. Sekarang dia mampu dengan tenang menemukan peluang dalam pertempuran sampai mati, dan menyerang. Setiap petarung yang berlatih di kelas Ruwei memiliki kemampuan ini. Sudah jam 5 sore, saatnya kembali. Luo Feng melihat jam tangan komunikasi taktisnya, dan langsung melompat dari atap dengan ransel di punggungnya. Beberapa saat kemudian, Luo Feng dalam suasana hati yang cukup baik saat dia berjalan di sepanjang jalan raya. Tiba-tiba, dia merasakan getaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Yang dia lihat adalah 3 bayangan panik saat mereka berlari jauh di jalan raya. Terkadang mereka berlari cepat dan terkadang mereka melompat lebih dari 10 meter, bayangan-bayangan ini sangat cepat. Yang berlari di depan adalah Wan Dong. Dengan sekilas pandang, Luo Feng mengenali salah satu dari 3 orang yang berlari. Dialah Wan Dong yang merupakan satu-satunya petarung yang mampu bersaing dengannya dalam ujian tempur. Dan di belakang mereka ada segerombolan monster gelap. Setiap monster hanya berukuran sekitar 30 cm, hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan manusia. Namun, monster-monster kecil ini membentuk lautan monster, menyebabkan Wan Dong dan 2 lainnya menjatuhkan bilah, perisai, del, dan berlari untuk menyelamatkan diri. Gelombang tikus. Luo Feng terkejut. Bahkan petarung tingkat dewa perang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup setelah dikepung oleh gelombang tikus tak terbatas, yang juga dikenal sebagai bencana tikus, gelombang tikus hitam itu. Tampak tak terbatas, dan cukup lebar untuk menutupi seluruh jalan raya. Gelombang itu tampak membentang lebih dari 100 meter. Dengan setiap monster tikus berukuran 30 cm, pasti ada lebih dari 10.000 monster dalam gelombang tikus ini. Dan gelombang tikus ini terhitung kecil. Bahkan dewa perang akan mati jika terperangkap di dalamnya. Jadi Luo Feng hanya punya satu pilihan. Lari. Luo Feng segera mulai berlari cepat di jalan raya. Hau, 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 gelombang-gelombang. Wan Dong dan 2 lainnya telah membuang bilah, perisai, dan senjata lainnya sejak lama. Masing-masing dari mereka berlari cepat saat gelombang tikus di belakang mereka mengejar tanpa henti. Jarak di antara mereka memendek dari 20 meter, menjadi 15 meter, 14 meter, 13 meter. Sial, apa yang membuat pasukan begitu lama? Jika mereka tidak segera datang, kita mati. Wan Dong dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka dan menggertakkan gigi saat mereka mempercepat, meningkatkan jarak antara mereka dan gelombang tikus. Mereka langsung menjauh hingga 30 meter. Baru setelah itu Wan Dong dan 2 lainnya mulai melambat. Aku tidak bisa berlari lagi. Aku juga tidak. Wan Dong dan 2 lainnya saling bertukar pandang, dan mereka semua merasakan sakit yang luar biasa. Kecepatan lari sprint maksimum mereka jauh lebih cepat daripada gelombang tikus ini, tetapi karena itu adalah kecepatan maksimum mereka, mereka tidak akan dapat mempertahankannya lama-lama. Misalnya, cukup baik bagi manusia sebelum periode Grand Nirvana untuk berlari 100 meter dalam 10 detik. 100 meter, dalam waktu sekitar 10 detik. Tetapi bagaimana dengan 1000 meter? Bisakah mereka melakukannya dalam 100 detik? 10.000 meter. Bisakah mereka melakukannya dalam 1000 detik? Faktanya, sebelum periode Grand Nirvana, rekor lari 10.000 meter putra adalah sekitar 1580 detik. Para petarung sekarang juga sama. Wan Dong dan yang lainnya dapat berlari 60 meter per detik dalam kecepatan sprint maksimum mereka, tetapi mereka telah berlari selama hampir setengah jam sekarang. Saat ini, mereka hampir tidak dapat mempertahankan kecepatan 40 meter per detik. Hanya ketika gelombang tikus mendekati mereka, mereka memaksakan diri untuk berlari lebih cepat dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Wan Dong dan yang lainnya telah berlari sekitar 300 mil. Orang bisa membayangkan betapa lelahnya mereka. Cepatlah dan datanglah, pasukan. Ini cukup dekat dengan pangkalan pasokan ulang. Bagaimana mungkin pasukan masih belum ada di sini? Wan Dong dan 2 lainnya mulai kehilangan rasa di kaki mereka, otot-otot mereka terlalu lelah untuk berlari lebih cepat. Dan Luo Feng mempertahankan kecepatan yang mencengangkan sebesar 60 meter per detik sambil membawa pedang dan perisainya. Wan Dong dan 2 lainnya telah menggunakan sebagian besar energi mereka,
tetapi Luo Feng masih dalam kondisi puncak. Luo Feng sudah cukup jauh dari gelombang tikus, jadi dia dengan cepat kehilangan mereka. Sekilas, Luo Feng melihat bayangan biru tua datang dari jauh di langit. Awalnya, ia mengira itu semacam monster terbang, tetapi saat benda terbang biru tua itu mendekat, Luo Feng menyadari benda apa itu. Itu semacam pesawat militer berbentuk piring datar dan bundar. Sebagian besar pesawat militer dibuat dalam bentuk ini, karena lebih mudah untuk menyerang dan bertahan melawan monster terbang di udara. Tentara, itu pesawat tentara. Ketiganya yang kelelahan tiba-tiba berteriak kegirangan, dan masing-masing dari mereka mulai mempercepat laju mereka. Luo Feng, yang masih berlari cepat, juga melambat. Ia mengangkat kepalanya dan melihat pesawat militer itu melesat menuju gerombolan monster. Saat berada sekitar 100 meter di atas tanah, pesawat itu mulai melayang sempurna di atas gerombolan monster itu. Dengan penglihatan Luo Feng, ia melihat meriam raksasa keluar dari bagian bawah. Pesawat, gemuruh gelombang-gelombang. Api yang tak pernah padam mulai menyemburkan meriam dengan ganas, langsung menutupi gelombang tikus di bawahnya. Suhu api mungkin mencapai beberapa ribu derajat, dan sebagian besar monster tikus terbakar hidup-hidup. Tiba-tiba, gelombang tikus yang biasanya rapi hancur total. Mereka berlari ke segala arah sambil berteriak-teriak ngeri. Namun, di bawah sangkar api, sebagian besar monster tikus langsung terbakar sampai mati. Sebagian monster tikus berlari ke ladang-ladang terlantar di samping jalan raya, langsung menggali tanah, dan menghilang. Kalian berempat petarung, gelombang tikus tingkat 3 telah muncul dalam radius 1000 mil. Harap kembali ke pangkalan pasokan ulang. Belum terlambat untuk kembali ke alam liar setelah peringatan gelombang tikus dibatalkan, terdengar suara dari pesawat. Tiba-tiba, ia membelah udara saat terbang menjauh, menuju untuk menyelamatkan petarung lainnya. Wandong dan dua lainnya menghela napas dalam-dalam dan panjang. Kami telah menyelamatkan hidup kami. Kami hampir saja tamat. Ketiganya sangat lelah. Luo Feng, Wandong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ke kejauhan, ada yang bisa dimakan. Beri kami sesuatu untuk dimakan. Untuk diminum. Luo Feng tertawa saat dia datang. Wandong di depannya tidak dingin dan cemberut seperti sebelumnya. Dia kelelahan, dan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah berlari cepat untuk menyelamatkan diri sejauh sekitar 300 mil, tubuhnya menggunakan energi yang sangat banyak. Luo Feng mengeluarkan sebuah tas dari saku samping ranselnya dan mengeluarkan 3 bola, ketiga ini adalah permen berenergi tinggi, dan ini sekantong air. Luo Feng menyerahkannya, dan masing-masing dari mereka menelan permen berenergi tinggi itu. Air di dalam kantong itu dibagi dan segera dihabiskan. Luo Feng, terima kasih, kata Wandong dengan penuh rasa terima kasih. Perkenalkan, orang di sampingku bernama Wang Ke, yang satunya lagi bernama Jiang Tu. Aku sudah lama mendengar nama terkenal si gila itu, kata Wang Ke yang tampan sambil tertawa. Gila, satu permen berenergi tinggimu rasanya lebih enak daripada makanan lezat yang paling mahal. Aku kelaparan, tapi sekarang aku merasa jauh lebih nyaman, kata Jiang Tu, yang berjanggut tebal. Luo Feng berjalan dan mengobrol dengan Wandong dan dua orang lainnya. Bagaimana kalian menghadapi gelombang tikus? Pesawat militer itu mengatakan, gelombang tikus tingkat 3. Kota tempat Luo Feng berada terlalu dekat dengan pangkalan pasokan ulang, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk secara pribadi mengalami gelombang tikus. Akhirnya aku melihat betapa dahsyatnya gelombang tikus itu. Wandong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sebelumnya, kami sedang beristirahat di atap sebuah apartemen hunian di kota pedesaan, tetapi tiba-tiba, sejumlah besar monster tikus muncul di seluruh kota. Benar-benar tak terbatas. Kami sangat takut sehingga kami segera menggunakan kabel baja untuk melarikan diri dari atap ke atap, kami tidak berani turun. Luo Feng tercengang, dia benar-benar dapat membayangkan sebuah pemandangan dengan jumlah monster tikus yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota pedesaan. Untungnya, pasukan kami berada di pinggiran kota. Kami mengatupkan gigi, memilih gang dengan monster tikus paling sedikit, dan berlari menyelamatkan diri. Namun, di tengah jalan, kami bertemu gelombang tikus lainnya. Kami tidak punya pilihan, pasukan kami hanya bisa berpencar dan lari, membuat gelombang tikus itu ikut terpencar. Kami beruntung, kami lari ke jalan raya dan hanya gelombang tikus kecil yang mengejar kami. Saat berlari, Wang Ke dan aku bertemu dengan pria bernama Jiang Tu ini.
Dia mengalami hal yang hampir sama dengan kami. Wandong tertawa getir sambil berkata, aku ingin tahu. Bagaimana keadaan kapten dan yang lainnya? Di tempat dengan banyak jalan dan gang, mereka bisa berpencar dan lari, menyebabkan gelombang tikus itu ikut terpencar. Namun, mereka tidak berani melakukan hal seperti itu di jalan raya, karena hanya ada ladang terlantar di sampingnya. Lebih sulit bagi manusia untuk berlari cepat di ladang-ladang ini. Dan lingkungan geografis ladang tidak terlalu berdampak pada monster tikus. Itulah sebabnya semua orang berlari di jalan raya dan tidak mau memasuki ladang terlantar. Luo, Feng dan yang lainnya tiba di pangkalan pasokan ulang petarung. Saat ini, sejumlah besar petarung berkumpul di gerbang pangkalan. Gila, aku tahu kau tidak akan mati. Gila, apakah kau melihat Liu Tua dan yang lainnya di kota tingkat negara tanda pagar 0231? Saat ia berjalan ke pangkalan pasokan ulang, beberapa petarung yang mengenali Luo Feng datang untuk memberi salam dan mengajukan pertanyaan, karena ledakan gelombang tikus adalah kasus yang sangat berbahaya. Untungnya, ini hanya gelombang tikus tingkat 3, jadi tidak terlalu berbahaya. Jika itu adalah gelombang tikus tingkat 1 yang legendaris, maka bahkan seluruh kota markas Jiangnan akan berada dalam bahaya. Wang Tua, apakah kaptenku dan yang lainnya sudah kembali? Wandong mulai bertanya-tanya. Belum melihat mereka. Kaptenmu dan yang lainnya belum kembali. Tidak tercatat di sini. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi pangkalan pasokan ulang. Cukup banyak pejuang yang kehilangan nyawa. Adapun 3 dewa perang yang memasuki hutan belantara hari ini, salah satunya benar-benar dikelilingi oleh gelombang tikus tak terbatas dan hilang di dalamnya. Gelombang tikus itu menyerang dengan gila-gilaan dengan semua yang mereka miliki, dan membunuh seorang dewa perang. Ya, hari ini, dewa perang manusia telah jatuh. Tidak hanya ada monster tikus tingkat prajurit di gelombang tikus, ada juga keberadaan tingkat komandan. Dan pemimpin gelombang tikus itu sangat cerdas, begitu mereka memilih target, mereka akan mengabaikan yang lainnya. Dikatakan bahwa ketika dewa perang manusia itu berjuang, sekitar 10 gedung pencakar langit hancur, menyebabkan jutaan monster tikus mati. Sayangnya, jutaan monster tikus tidak berarti apa-apa bagi gelombang tikus yang berisi miliaran. Karena itu, dewa perang ini mati. Gemuruh gelombang, awan gelap bergulung dan angin kencang menutupi seluruh daratan. Kadang-kadang, suara guntur terdengar, dan dengan salah satu ledakan guntur, hujan deras mulai turun. Di atap sebuah villa di pangkalan pasokan ulang, Luo Feng duduk di balkon. Kapten, aku baik-baik saja, aku cukup beruntung. Tidak dikepung oleh gelombang tikus. Saudara Chen, ya, aku baik-baik saja. Saudara Tai, haha, kau bisa mendengar suaraku. Tentu saja aku baik-baik saja. Luo Feng menerima beberapa panggilan telepon, karena peristiwa gelombang tikus tingkat 3 hanya muncul sekitar 1 generasi. Karena itu, sebagian besar pejuang di kota Jiangnan tahu apa yang terjadi. Setiap kali kasus gelombang tikus terjadi, atau gelombang semut yang lebih mengerikan, banyak pejuang manusia mati. Dalam kasus ini, seorang dewa perang manusia telah jatuh. Kerugian besar bagi seluruh kota Jiangnan. Hanya gelombang tikus tingkat 3 yang menyebabkan begitu banyak orang mati. Lalu bagaimana dengan gelombang tikus tingkat 1 yang legendaris? Atau perang legendaris antara manusia dan monster? Perang antara manusia dan monster adalah perang antara dua peradaban, perang antara dua ras. Begitu perang dimulai, berbagai macam monster muncul. Monster darat, berbagai jenis monster terbang, monster yang menggunakan kuantitas-kualitas, monster dengan kekuatan tak terukur, monster penggali, monster beracun, monster dengan serangan terbang dan serangan gelombang. Suara, tanah dan langit ditutupi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga monster penggali di tanah, dan monster di danau. Hal-hal seperti pasang surut tikus dan sarang semut hanyalah sebagian dari mereka. Ini adalah perang yang paling mengerikan. Monster adalah musuh kita manusia. Saat ini, monster memiliki kendali penuh atas lautan. Di darat, manusia memiliki keuntungan. Namun, monster memiliki keuntungan di langit. Manusia dipaksa masuk ke kota markas dan melakukan serangan balik dari sana. Luo Feng tidak pernah menyadari hal ini di masa lalu. Dia selalu merasa seperti monster hanya dibantai oleh para petarung, tetapi hari ini dia akhirnya menyadari. Monster sepenuhnya mampu memusnahkan manusia dari muka bumi.
Jika manusia punah, apa gunanya berbicara tentang keluarga? Apa gunanya berbicara tentang budaya, etika, dan moral? Kekuatanku tidak cukup, bahkan tidak cukup. Luo Feng menatap langit dan bumi yang tak terbatas. Duar, tanda seru, guntur bergemuruh, dan kilatan petir jatuh dari langit. Petir, Luo Feng menatap petir di langit yang jauh dan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dor. Krek, kilatan petir demi kilat menyambar dari langit. Terkadang dua kilatan cahaya akan saling melilit seperti ular di langit dan membentuk kilatan petir. Bahkan seorang pemimpin gerombolan tidak ingin terkena sambaran petir yang dahsyat itu. Tegangan yang sangat tinggi mungkin akan langsung mengubah mereka menjadi debu. Dahsyat, tajam, menghancurkan segalanya. Luo Feng duduk di balkon atap sambil bergumam sambil menonton dalam diam. Dengan latihan teknik Luo Feng beberapa hari terakhir ini, tekniknya akhirnya hampir mencapai kelas Ruwei. Mengenai teknik pedangnya, Luo Feng hanya mampu mengendalikan kekuatan pedangnya. Setelah membunuh lebih dari 10.000 monster, dan menambahkan jumlah kendali yang dibutuhkan oleh pedang petir 9 tingkat, kendali Luo Feng saat ini atas pedangnya sudah jauh di atas Wei Tai dan Wei Qing. Namun, Luo Feng tidak dapat menyelesaikan tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade. Dia selalu ingin menyelesaikan tahap kedua. Ketahuilah bahwa buku petunjuk ini sangat kuat. Tahap pertama memberimu 140% dari kekuatan aslimu, tetapi tahap kedua memberimu 210%. Ini memberimu peningkatan penuh 50% dari kekuatan di tahap pertama. Dengan kata lain, seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan seorang panglima perang tingkat pemula. Dan tahap ke-9 dari Nine Stage Thunder Blade adalah 700%, yang merupakan 7x lipat dari aslinya. Seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan seorang panglima perang tingkat pemula. Ini adalah kekuatan dari Nine Stage Thunder Blade. Namun, satu-satunya orang yang telah menguasai ke-9 tahap di seluruh dunia adalah Sang Pencipta, Dewa Petir. Ya, seperti ini, Luo Feng, yang selalu berlatih teknik pedangnya, memperhatikan kilat di hadapannya. Saat dia memperhatikan, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia segera turun ke lantai 2 untuk mengambil pedang hantunya. Setelah itu, dengan pedang hantu di tangannya, dia mulai berlatih di tengah hujan lebat di atap. Kilat di kejauhan mulai mereda. Menurut penjelasan dari buku petunjuk, setiap ahli pedang memiliki konsepsi mereka sendiri. Menurut gulungan itu, kamu harus meningkatkan batas teknik pedangmu untuk maju dalam pedang petir 9 tahap. Petir ini, Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya berulang-ulang di tengah hujan lebat. Siu, tidak seperti sebelumnya, Luo Feng mencoba untuk merasakan perasaan di dalam hatinya saat berlatih. Perasaan yang dia rasakan saat dia melihat kilatan petir. Perasaan yang cepat, meledak, dan sangat singkat. Pedang Luo Feng mengeluarkan cahaya saat menebas. Meletus, meledak, meledak. Luo Feng mencoba mengikuti perasaan di hatinya untuk melepaskan kekuatan lain dari tubuhnya. Seharusnya seperti ini, tapi, bagaimana mungkin aku hanya bisa melepaskan tahap pertama dan tidak yang kedua? Hujan turun deras, tetapi Luo Feng benar-benar tenggelam dalam dunia pedangnya sendiri, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hujan. Dan malam ini, Luo Feng secara mengejutkan tidak menjalani pelatihan, energi genetik, apapun. Dia terus melepaskan pedang petir 9 tahap. Namun, melakukan ini berulang-ulang membuat tubuh Luo Feng menjadi sangat lelah. Tetapi Luo Feng tidak mau berhenti. Jadi setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia hanya berhenti sebentar sebelum mengayunkannya lagi. Fajar hari kedua, hujan telah berhenti sejak lama dan cahaya redup mulai muncul dari langit di timur. Dinginnya musim dingin sudah cukup terasa saat fajar, tetapi Luo Feng, yang benar-benar basah, memeluk pedangnya saat dia duduk di balkon dan mengerutkan kening, apa yang kurang dariku? Luo Feng sendiri berpikir bahwa dia seharusnya bisa melepaskan tahap kedua. Bahkan bagian dalam tubuhnya sudah mulai melepaskan kekuatan kedua, tetapi setiap kali tampaknya akan keluar, kekuatan itu gagal di akhir. Hanya meleset sedikit, tetekan, setetes air hujan jatuh tepat ke genangan air di balkon atap. Permukaan air yang tenang beriak dan menyebar dengan lembut ke segala arah. Luo Feng merasakan sesuatu di dalam hatinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Adegan yang disaksikannya dengan sambaran petir yang merusak, itu sangat tajam. Namun,
Riak yang disebabkan oleh tetesan air hujan sangat lembut. Hanya tidak lama, tingkat kebugaran tubuhmu hanya bisa mencapai batas tertentu. Tahap ke-9 ada untuk memberimu kekuatan ledakan 7 kali lebih besar dari kekuatanmu sendiri. Namun, jika kamu terus berusaha mencapai batas itu, bagaimana tubuhmu bisa menahannya? Luo Feng dengan bersemangat berdiri dan, dengan bilah hantu di tangannya, langsung menebas area di depannya. Bilah itu bergerak relatif cepat dalam gerakan pertamanya. Namun, langsung tambahkan kekuatan lain. Dan lagi, tambahkan 2 dari mereka secara berurutan. Bilah itu menebas di udara. RUMBLE gelombang, terdengar suara. Lengan kanan Luo Feng, sesaat, pada dasarnya sedikit menonjol, jelas menjadi lebih besar dari kirinya. Begitu saja, Luo Feng menarik kembali bilahnya dan tersenyum gembira di wajahnya. Sama seperti permukaan air yang halus dan lembut, bagian terdalam otot-otot tubuhnya secara alami menghubungkan kedua kekuatan itu. Dan kedua kekuatan ini langsung meningkatkan kecepatan bilah hantu ke ketinggian yang menakjubkan, seperti kilat. Tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade akhirnya selesai. Hanya dengan teknik pedangnya, Luo Feng mampu mencapai kekuatan Panglima Perang tingkat rendah. Ditambah dengan teknik kelas Ruwei miliknya, bahkan Panglima Perang tingkat rendah biasa tidak akan sebanding dengannya. Dengan sangat gembira, Luo Feng berlari menuruni tangga dan segera memesan sarapan melalui telepon. Dia dengan senang dan riang menghabiskan sarapannya dan bersiap untuk menjalani pelatihan energi genetik. Tidak benar, pedangku memang menjadi lebih kuat, tetapi hanya memiliki kekuatan kasar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera mengambil pedang hantunya lagi. Aku benar-benar mampu mengendalikan kapan tepatnya aku menggunakan kedua kekuatan itu. Dengan begitu, aku dapat membuat pedangku tidak terlalu mudah ditebak. Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya di aula pelatihan. Karena dia menggunakan kekuatannya 2 kali lagi, pedang Luo Feng berubah 2 kali lagi. Inilah perbedaan antara seseorang yang berlatih di pedang petir 9 tahap dan orang biasa. Hau gelombang, pedang itu aneh dan tidak menentu. Ayunkan, dan lagi, gambaran-gambaran kilatan petir yang jatuh dari langit terus muncul dalam pikiran Luo Feng. Dan gambar-gambar tetesan air yang menyebabkan riak-riak, inilah perasaan yang dicarinya setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Dia perlu menemukan teknik pedang untuk dirinya sendiri. Pedang petir 9 tahap, hanya memberinya teknik untuk meningkatkan kekuatannya. Luo Feng perlu mencoba dan menemukan teknik pedang yang paling cocok untuknya. Dan dia perlu membuat teknik yang dapat membuat tubuhnya menahan kekuatan, pedang petir 9 tahap tanpa kekurangan. Tenggelam dalam penciptaan tekniknya, kelelahan otot-ototnya sama sekali tidak memengaruhi kegembiraan Luo Feng. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tekniknya menjadi semakin tidak menentu. Pedang itu bahkan kadang-kadang membuat gelombang kejut ringan dari 2 getaran samar yang diterimanya saat menghunus di udara. Luo Feng tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Siu, pedang itu mengeluarkan cahaya seperti kilat dan seperti kabut. Ada semacam perasaan yang mirip dengan trans berkabut. Namun, pada saat itu juga, pedang itu menghilang seperti sambaran petir. Itu dia, Luo Feng akhirnya tersenyum. Ketika dia mengayunkan pedangnya dengan santai, otot-otot tubuhnya menjadi rileks. Dia kemudian akan langsung mengerahkan kekuatan dan kembali ke keadaan rileks. Mengubah keadaan seperti ini berulang-ulang akan memungkinkan Luo Feng untuk dapat bertarung dalam durasi yang lebih lama dalam pertempuran. Menurut buku petunjuk, aku akhirnya melewati bagian dasar dan mulai pada bagian konsepsi. Aku baru saja menyentuh batasnya. Luo Feng sangat senang. Apa nama yang tepat untuk teknik saya? Karena saya mendapat inspirasi untuk teknik ini dari mengamati petir, saya akan menyebutnya petir. Luo Feng akhirnya memiliki tekniknya sendiri. Meskipun teknik pedangku, petir, baru saja dibuat, aku akan terus menyempurnakannya di masa mendatang, kata Luo Feng dalam hati. Ia menundukkan kepala dan melihat jam tangan komunikasi taktisnya. Saat itu sudah pukul 2 siang. Dari tadi malam hingga sekarang, ia menghabiskan hampir 20 jam untuk melatih teknik pedangnya. Hanya dalam beberapa hari, pasukan palu api akan berkumpul. Teknik dan teknik pedangku telah meningkat, jadi aku akan kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Luo Feng dalam suasana hati yang gembira. Setelah makan siang, ia mengemasi barang-barangnya dan naik kereta menuju kota Jiangnan dari pangkalan pasokan ulang.
Sekitar 50 hari pelatihan dan membunuh lebih dari 10.000 monster memungkinkan teknik dan teknik pedang Luo Feng mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan teknik pedang yang ia ciptakan, petir, akhirnya terbentuk hari ini. Meskipun sederhana dan polos, ia menciptakannya saat ia baru berusia 18 tahun. Tak seorang pun dapat mengatakan tingkatan apa yang dapat dicapai oleh teknik pedang, Thunderbolt sektor Mingyue di kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Di lobi, Luo Feng saat ini sedang makan malam dengan riang bersama orang tua dan saudaranya. Luo Feng hanya tinggal di alam liar selama 7 atau 8 hari saat pertama kali pergi. Namun, kali ini dia pergi selama hampir 2 bulan. Meskipun mereka tetap berhubungan melalui telepon, kegembiraan bertemu Luo Feng secara langsung jauh melampaui berbicara melalui telepon. Setelah makan malam, kamar Luo Hua. Luo Hua, apa yang sedang kamu tulis? Luo Feng tertawa saat dia bertanya setelah melihat dokumen Word di laptop saudaranya dengan banyak kata di dalamnya. Meninjau kerugian saham bulan lalu dan menambal teori saya tentang pasar saham, Luo Hua tertawa saat dia menjawab, "Saudaraku, teori utama saya ini sebenarnya butuh beberapa bulan untuk dibangun. Namun, untuk benar-benar menyelesaikannya akan memakan waktu lebih lama dari itu." Luo Feng tertawa, "Luo Hua, jangan ceritakan tentang ini padaku. Lagi pula aku tidak tahu apa yang kamu katakan." "Oh ya, bagaimana saham selama 3 bulan terakhir?" "Mereka tidak bagus, penurunan besar sebesar 10%. Namun, saham yang saya pilih terhitung sebagai saham berkualitas, jadi dengan sedikit manipulasi, saya mampu memperoleh sekitar 50% dalam 3 bulan terakhir," kata Luo Hua dengan wajah percaya diri. Setelah melihat itu, Luo Feng juga tersenyum. Sebenarnya, Luo Feng juga meneliti sedikit tentang saham di internet. Sampai saat ini, pasar saham sepenuhnya mengglobal. Namun, situasi di setiap wilayah berbeda. Pasar saham dapat sepenuhnya runtuh dan beberapa wilayah dapat mengalami inflasi. Beberapa tempat dapat diserang oleh monster dan mengalami deflasi yang mencengangkan. Dalam situasi acak ini, sangat sulit untuk memperdagangkan saham. "Oh, dengan kata lain, kamu memperoleh 10 juta. Kata Luo Feng dengan nada terkejut. Karena Luo Feng memperoleh banyak dari pemburu, 3 bulan lalu, dia meminjamkan saudaranya 20 juta. Meskipun dia percaya pada saudaranya, akan terlalu berisiko untuk meminjamkannya terlalu banyak uang. Lumayan. Luo Feng mengeluarkan ponselnya, dengan cepat masuk ke bank internet, dan melakukan transaksi. BIP. Luo Hua mengeluarkan ponselnya dan terkejut. Ia menerima pesan yang mengatakan bahwa saldonya telah berubah, kartumu yang berakhiran 3206 telah bertambah 50 juta pada 30/11 pukul 21.51. "Kakak, 50 juta. Kata Luo Hua karena terkejut saat ia melihat ke arah kakaknya Luo Feng, 50 juta bukanlah angka yang kecil. Sampai saat ini, dolar Tiongkok cukup berharga. Nilai tukar antara dolar bumi hanya sekitar 3,5. Bahkan bagi banyak pengusaha dan pedagang Tiongkok yang kaya, membuat mereka menarik 50 juta bukanlah hal yang terlalu realistis." "Luo Hua, teruslah bekerja, aku yakin kamu bisa melakukannya," Luo Feng tertawa. Mata Luo Hua berbinar dan dia mengangguk dengan serius. Mengendalikan sejumlah besar uang saat memasuki pasar saham memberi Luo Hua rasa pencapaian. Bagi orang cacat seperti dia telah menjadikan pasar saham sebagai kariernya sejak lama. Dia telah bermain di semua jenis saham sejak beberapa tahun lalu, dan akhirnya percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Bisa dibilang, dia sudah memiliki dasar seorang master. Namun, bahkan seorang master pun bisa gagal di pasar saham. Karena itu, ada banyak tekanan psikologis. "Jangan begadang," kata Luo Feng sambil tertawa dan turun ke bawah. 50 juta, Luo Feng tidak keberatan. Latihannya dalam 2 bulan terakhir telah menghasilkan lebih dari 80 juta. Jumlah uang yang dia hasilkan mengagumkan bagi banyak petarung, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mempelajari metode Luo Feng. Luo Feng adalah seorang pembaca roh. Dan jika Luo Feng benar-benar ingin menghasilkan uang, dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh monster tingkat komandan dalam jumlah besar. Tadi malam badai, tetapi malam ini, bintang-bintang bersinar terang. Cahaya bintang bersinar melalui kaca di aula pelatihan lantai 2. Luo Feng mengayunkan bilah hantunya berulang-ulang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Dan setiap kali dia mengayunkan bilahnya,
dia memaksakan diri hingga batas maksimal untuk melepaskan bila petir 9 tahap, dan karena dia berlatih keras selama 20 jam berturut-turut di pangkalan pasokan ulang, mengayunkan bilahnya dengan frekuensi yang sangat tinggi akan membuatnya lelah hanya dalam waktu 30 menit. Setelah itu, Luo Feng akan menjalani pelatihan teknik Daoyin, Hun Yuan 9 tahap. Terakhir, dia akan menjalani pelatihan energi genetik, Wu Xin Xiang Tian. Cici gelombang-gelombang, Luo Feng, yang sedang menjalani, Wu Xin Xiang Tian, duduk bersila dan tidak dapat menahan diri. Untuk tidak menunjukkan wajah gembira, dia jelas merasakan bahwa semua sel dalam tubuhnya melahap energi kosmik dengan gila-gilaan. Setelah menyelesaikan tahap pertama dari pedang petir 9 tahap, kecepatan latihanku hampir 2 kali lipat. Dan sekarang, setelah menyelesaikan tahap kedua dari pedang petir 9 tahap, setiap sel dalam tubuhku menjadi lebih lapar dan dapat menyerap lebih banyak energi genetik. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah beberapa saat, seolah-olah semua sel dalam tubuhnya bersendawa dengan gembira, tidak ada satupun yang dapat menyerap lebih banyak lagi dan benar-benar puas. Setelah menyelesaikan tahap pertama, kecepatan latihanku menjadi 2 kali lipat. Setelah menyelesaikan tahap kedua, meskipun kecepatan latihanku tidak meningkat sebanyak yang pertama kali, itu masih meningkat sekitar 30%. Luo Feng kagum. Pedang petir 9 tahap memang menakjubkan dan tak tertandingi. Dengan teknik Daoyin itu, kecepatan latihannya meningkat lebih banyak lagi. Saya berlatih keras di rumah selama sebulan dan kemudian berlatih di alam liar selama 2 bulan lagi. Aku penasaran seberapa besar kekuatanku meningkat dalam 3 bulan terakhir ini, pikir Luo Feng penuh harap. Memang, Luo Feng meningkat pesat setiap hari selama 3 bulan terakhir. Karena dia seorang pembaca roh, kekuatan spiritualnya secara halus telah membuat tubuhnya lebih kuat. Ini adalah salah satu alasan mengapa pembaca roh tumbuh begitu cepat. Selain itu, Luo Feng berlatih dalam Nine Stage Thunder Blade, dan telah bertarung di perbatasan hidup dan mati selama 2 bulan terakhir. Ketiga faktor ini digabungkan telah membuat tingkat pertumbuhan Luo Feng sekitar 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada petarung di atas rata-rata. Aku akan melakukan uji coba sebentar di Limit Hall besok untuk melihat seberapa kuat aku. Luo Feng ingin melihat hasil dari latihan kerasnya. Petik 2. Fajar, sekitar pukul 5 pagi. Luo Feng sedang menuju ke Limit Hall. Gila, bangun pagi sekali. Ada beberapa petarung yang melakukan latihan pagi mereka di sektor tersebut. Gila, ku dengar kau menghasilkan banyak uang dalam 2 bulan terakhir ini. Lebih baik kau mentraktir kami sesuatu. Mentraktir kami saudara-saudara di sektor ini dengan makanan yang lezat dan menyenangkan. Banyak petarung tertawa saat memberi salam. Tidak ada yang tahu banyak tentang penghasilan besar Luo Feng dari serigala bulan perak pemburu, tetapi cukup banyak orang di lingkaran petarung mengenali Luo Feng dari pembantaian gila yang dilakukannya. Membunuh 10.000 monster tingkat prajurit dalam 2 bulan memang merupakan rekor pertempuran yang gila. Jadi mendapat julukan gila bukanlah hal yang aneh. Selain itu, karena ini, Luo Feng telah mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli seberapa bodohnya seseorang, membunuh 10.000 monster akan membuatmu sangat berpengalaman. Latihan membuat sempurna. Baiklah, tidak masalah, mau pergi malam ini, Luo Feng tertawa. Setelah memasuki aula batas, seorang wanita resepsionis di lobi melihat Luo Feng dan berteriak, "Tuan Luo, pagi sekali, bahkan belum ada orang di sini. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Saya akan mengaturnya. Tidak sekarang, tapi siapkan teh dan makanan penutup. Aku akan memakannya saat aku turun." Luo Feng tertawa, lalu dia langsung naik ke atas tangga. Lantai 6 aula batas. Luo Feng sangat bersyukur saat dia melihat aula pelatihan raksasa di lantai 6. Disinilah dia mengikuti ujian calon petarung. Siapa yang tahu bahwa, dalam sekejap mata, calon petarung sebelumnya kini menjadi petarung elit sejati. Luo Feng menyalakan mesin kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan. Setelah menyalakan penguji kecepatan, Luo Feng berdiri di lintasan. "Mari kita lihat kekuatanku." Luo Feng, yang sedang santai, langsung melesat dengan suara "hau", seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dalam sekejap mata, dia bergegas melewati lintasan dan mulai melambat. Luo Feng melihat penguji kecepatan, dan layar menunjukkan 78,6 meter per detik. Tidak buruk, mata Luo Feng berbinar. Biasanya,
60 meter per detik adalah kecepatan yang Anda perlukan untuk tingkat kebugaran tubuh Anda agar mencapai prajurit tingkat lanjut. Dan 90 meter per detik adalah kecepatan yang Anda perlukan untuk mencapai panglima perang tingkat pemula. Biarkan saya menguji kekuatan saya, Luo Feng berjalan di depan mesin penguji kekuatan tinju, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan kekuatannya meledak. Boom! Tinju itu menghantam penguji seperti bola meriam dan mengguncang semuanya dengan ganas. Layar menunjukkan 6.121 kg. Biasanya, 4.000 kg dihitung sebagai prajurit tingkat lanjut, dan 8.000 kg dihitung sebagai panglima perang tingkat pemula. Tentu saja, ini hanyalah angka yang memperkirakan kekuatan Anda. Keterampilan Anda yang sebenarnya ditentukan tidak hanya oleh tingkat kebugaran tubuh Anda, tetapi juga oleh catatan Anda dalam membunuh monster. Kebugaran tubuh hanyalah sebagian dari kekuatan Anda. Sekarang mari kita uji pengerahan kekuatan pedang petir 9 tahap. Luo Feng menarik napas dalam-dalam lalu tiba-tiba membuka matanya. Ia mengerahkan tenaga melalui kakinya, yang menyebabkan seluruh lantai aula pelatihan bergetar sedikit. Tenaga dahsyat itu langsung berpindah dari kakinya ke pinggangnya. Kakak gelombang-gelombang setiap bagian tulang belakang Luo Feng terangkat, dan tenaga dahsyat itu berpindah ke lengan kanannya. Pada saat yang sama, pinggang dan punggungnya mengeluarkan dua tenaga yang saling terhubung seperti riak di permukaan genangan air. Hubungkan. Tahap kedua dari Nine Stage Thunderblade, kekuatan 210%, meledak. Saat tinju Luo Feng bergerak, tinju itu terus berakselerasi. Tinju itu membawa gelombang kejut yang meledak, saat tinju itu langsung menghantam mesin itu. Boom gelombang-gelombang, target itu jatuh lalu perlahan-lahan tegak kembali. Layar itu juga berhenti sebentar sebelum menunjukkan angka, 12.928 kg. Baiklah, Luo Feng tersenyum lebar, 6.121 dikali 2,1 adalah 12.854. Namun, kekuatan tinju hanyalah perkiraan, jadi bisa sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan kata lain, kekuatan penuh Luo Feng mendekati 13.000 kg. Tingkat kebugaran tubuhnya yang sebenarnya adalah prajurit tingkat lanjut. Namun, dengan Nine Stage Thunderblade, ia mencapai panglima perang tingkat pemula. Dan ia jauh melampaui 8.000 kg yang dibutuhkan. Kekuatan tinju panglima perang tingkat pemula biasanya antara 8.000 kg dan 16.000 kg. Akhirnya, mari kita uji kecepatan reaksiku. Luo Feng memasuki ruang pengujian kecepatan reaksi dan mengubahnya ke mode panglima perang tingkat pemula, dan mengaturnya untuk memulai dalam 5 detik. Setelah menekan tombol merah, Luo Feng dengan cepat berlari ke dalam lingkaran. Di dalam lingkaran, setelah sekitar 5 detik, BEEP gelombang-gelombang BEEP gelombang-gelombang, meriam mesin penguji kecepatan reaksi mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat hingga mencapai kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, peluru karet kecil ditembakkan dari lusinan moncong di meriam utama, yang terbang menuju lingkaran merah. Cepat sekali, Luo Feng berdiri di tengah lingkaran merah dan mulai bergerak cepat. Langkahnya ringan, namun cepat, dan sangat santai. Jika Anda dapat menemukan seseorang yang memiliki kecepatan reaksi yang sama dengan Luo Feng, mereka mungkin tidak akan sesantai dia, karena teknik Luo Feng telah mencapai kelas Ruwei. Dengan teknik kelas Ruwei, Luo Feng mampu memaksimalkan kemampuan menghindarnya. PU. Dua peluru mengenai Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak ragu-ragu dan terus menghindar. 1 menit kemudian, meriam berhenti berputar. Luo Feng kemudian berjalan ke layar dan melihat dengan saksama, 60 detik, 21 serangan, 0 kontak dengan lampu merah, sangat baik. Luo Feng kagum dengan nilai ini. Dia benar-benar dapat menerima nilai sangat baik pada tes kecepatan reaksi panglima perang tingkat pemula. Anda dapat dengan jelas melihat hasil kelas Ruwei. Sebenarnya, mesin uji kecepatan reaksi, ini secara teknis menguji kemampuan menghindar Anda. Dan kemampuan menghindarmu bergantung pada kecepatan reaksi, kewaspadaan, del. Namun, ini adalah cara terbaik untuk mengujinya. 78,6 meter per detik. Kekuatan tinju 6.121 kg, paling banter aku bisa mencapai 13.000 kg. Uji kecepatan reaksi, panglima perang tingkat pemula, luar biasa. Luo Feng sangat puas dengan hasilnya. Ia yakin bahwa tingkat kebugaran tubuhnya seharusnya membuatnya menjadi prajurit tingkat lanjut,
tetapi dengan bantuan dari pedang petir 9 tahap dan kelas Ruwei, ia mampu membuat kekuatan serangan dan kecepatan reaksinya mencapai panglima perang tingkat pemula. Setelah pengujian, Luo Feng turun dengan riang. Di lobi di lantai pertama, cukup banyak petarung yang duduk dan mengobrol. Si gila, Luo Feng, kepala instruktur Wutong juga ada di sana dan tertawa sambil berkata, apakah kamu datang sepagi ini untuk menonton ujian calon petarung? Kamu tidak menonton beberapa kali sebelumnya. Nah, kali ini juga bagus, datang dan lihat bagaimana para pemula ini diuji. Mungkin kamu bisa menguji mereka saat waktunya tiba. Luo Feng membeku. Ujian calon petarung. Ya, hari ini 12/1. Setiap hari pertama setiap bulan adalah hari ujian calon petarung. Luo Feng tidak dapat menahan tawa. Dunia ini memang cukup menarik. 5 bulan yang lalu dia adalah anggota dojo yang datang ke sini untuk melakukan uji coba. Saat itu, keluarganya masih tinggal di rumah murah. Dalam sekejap mata, dia sekarang tinggal di sektor Mingyue dan dengan mudah menghasilkan jutaan. Paman Wu, kamu harus tetap melakukan uji coba. Saat itu, aku akan mampir dan melihat-lihat. Luo Feng tertawa sambil duduk di samping. Seorang pelayan segera membawakan teh dan makanan penutup. Gila, seorang pria berseragam dojo, yang juga seorang instruktur di Dojo of Limits, tertawa sambil berkata, kudengar kamu membunuh lebih dari 10.000 monster dalam 2 bulan terakhir. Dan sebagian besar monster itu adalah monster tingkat prajurit tingkat tinggi. Kalau begitu, apakah kamu sudah mencapai level panglima perang tingkat pemula? Sepertinya begitu. Orang di sebelahnya mengangguk setuju. Wutong juga mengangguk, tidak mungkin seorang prajurit tingkat lanjut dapat membunuh semua monster ini dengan mudah. Bahkan jika Luo Feng belum mencapai level panglima perang tingkat pemula, pada dasarnya dia berada di level itu. Aku ingat bahwa Luo Feng sedang berlatih di pedang petir 9 tahap, jadi sepertinya pedang petir 9 tahap telah menunjukkan efeknya. Luo Feng membeku. Bukankah itu sebabnya? Dia membunuh lebih dari 10.000 monster dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan kebanyakan dari mereka pastilah prajurit tingkat tinggi. Memang, akan sangat sulit bagi seorang prajurit tingkat lanjut untuk memiliki efisiensi seperti itu. Tidak heran mereka semua berpikir bahwa dia telah mencapai level panglima perang tingkat pemula. Pedang petir 9 tahap, sangat sulit untuk dilatih, dan harga untuk buku petunjuk itu sangat mahal, kata para petarung lainnya. Ya, sangat sulit, Luo Feng tertawa sambil mengangguk, saya hanya kebetulan saja berhasil melakukan beberapa terobosan kecil. Oh, semua orang di sana, termasuk Wutong, memperhatikan bahwa Luo Feng memiliki pandangan yang berbeda di matanya. Nine Stage Thunderblade adalah buku petunjuk pamungkas. Cukup banyak orang yang telah membeli buku petunjuk ini, tetapi cukup banyak juga petarung yang gagal memasuki tahap pertama. Berlatih dengan buku petunjuk ini berarti bahwa Anda akan dapat mendominasi pertempuran Anda. Luo Feng, terdengar suara dari luar. Luo Feng menoleh dan melihat saudara Chen. Luo Feng, saya dengar Anda kembali tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang sepagi ini. Chen Gu tertawa sambil berjalan mendekat. Oh ya, apakah Anda berencana untuk pergi ke pertemuan peringatan senior Lu Gang besok? Ini kasus yang sangat besar, jadi kami semua akan pergi. Luo Feng, Anda juga ikut ketika saatnya tiba, kata kepala instruktur Wutong. Luo Feng menghela napas dengan emosi, lalu mengangguk. Tentu saja dia harus pergi ke acara seperti itu. Senior mereka, Lu Gang, yang meninggal dalam gelombang tikus tingkat 3 adalah dewa perang yang kuat. Meskipun Luo Feng tidak secara pribadi mengalami gelombang tikus, dia berada di hutan belantara ketika gelombang tikus meledak. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada orang yang meninggal. Melihat bagaimana seniornya telah meninggal, tentu saja Luo Feng akan pergi dan memberi penghormatan. Pada hari ujian calon petarung, Luo Feng dan yang lainnya menyaksikan ujian junior yang masih muda. Total ada 8 orang, dan 3 dari mereka lulus. Sebenarnya ada seseorang yang dikenal Luo Feng dari 8 orang ini. Seorang anggota elit Dojo of Limits di wilayah Xi'an. Namun, anggota elit ini tidak lulus. Hari kedua, Fajar, suhu rendah. Di rumah duka, Aula Pahlawan, kota Jiangnan, keamanan sangat ketat karena banyak orang datang untuk memberi penghormatan kepada senior mereka, Lu Gang. Kelima anggota regu palu api berkumpul bersama, dan kelimanya mengenakan pakaian hitam. Ada cukup banyak orang di sini hari ini,
kata Chen Gu sambil menarik napas. Luo Feng melihat sekeliling, dan jalan-jalan di sekitarnya dipenuhi orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan. Yang terpenting hari ini adalah hari berkabung pertama, jadi hanya pejuang, anggota keluarga, pejabat tinggi pemerintah, yang diizinkan datang. Dan mulai besok hingga hari ke-7, warga biasa diizinkan datang untuk memberi penghormatan. Meski begitu, ada lebih dari 10.000 orang berkumpul di sini, dan semua orang ini adalah orang-orang kelas atas di kota Jiangnan. Beberapa dari mereka berada di puncak bisnis besar, pemerintah, dan militer. Ada juga banyak pejuang. Di antara kelompok pejuang, bahkan ada pejuang tingkat dewa perang yang kuat. Jika seorang dewa perang meninggal, wajar jika dewa perang lainnya datang untuk memberi penghormatan. Televisi nasional juga datang, kata Luo Feng sambil memperhatikan kendaraan mereka. Pertemuan peringatan dewa perang disiarkan ke seluruh negeri, kata Gao Feng bersyukur, hampir tidak ada dewa perang yang mati di seluruh Tiongkok setiap tahun. Hanya petarung yang berperingkat dewa perang atau lebih tinggi yang dapat disiarkan ke seluruh negeri. Pejuang tingkat prajurit dan panglima perang tidak akan pernah dapat menikmati perlakuan yang begitu baik. Selain itu, hanya jenderal-jenderal teratas di ketentaraan yang menerima perlakuan seperti ini juga. Lihat, itu wali kota-kota Jiangnan. Dia ada di sana, pemimpin yang sering muncul di televisi. Lihat ke sana, itu kepala keluarga Su, salah satu dari 12 keluarga aliansi Hari. Setelah Luo Feng mendengar tentang keluarga Su, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Seorang lelaki tua yang agak gemuk dan memiliki rambut putih di seluruh kepalanya, tampaknya berusia sekitar 80 atau 90 tahun. Namun, dia secara alami memiliki aura otoritas tinggi di sekelilingnya. Di belakangnya ada 4 orang bawahannya. Di sana ada petarung tingkat dewa perang yang kuat, Su Ge-san. Dia adalah saudara dari instruktur utama kita, Su Ge-tao. Beberapa petarung sedang berdiskusi. Orang-orang yang datang ke sini hari ini memang orang-orang penting. Baik di dunia pemerintahan, militer, bisnis, atau petarung, semuanya berada di puncak. Peringatan akan segera dimulai, kata Gao Feng sambil melihat ke depan, namun, kita harus menunggu sebentar sebelum bisa masuk. Mari kita tunggu, kita jarang bisa melihat semua orang ini, Chen Gu tertawa. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di pinggir jalan dan menunggu di belakang dengan sejumlah besar petarung. Para VIP di depan sudah mulai masuk. BIP. Sebuah pesawat tempur berbentuk piring yang gelap dan suram terbang langsung dari kejauhan, dan pasukan yang mengelilingi aula pahlawan tidak berusaha menghalanginya. Dan para pejuang dewa perang yang kuat, wali kota-kota Jiangnan, dan semua pejabat tinggi di tentara dan pemerintah yang memasuki tugu peringatan semuanya keluar untuk memberi salam. Yang besar telah tiba, mata Chen Gu berbinar. Sial, orang macam apa yang datang? Bahkan Gao Feng pun terkejut. Orang-orang yang berada di tempat kejadian sudah berada di puncak masyarakat kelas atas Tiongkok. Misalnya, para pejuang dewa perang berada di puncak para pejuang. Wali kota-kota Jiangnan, tanpa diragukan lagi, adalah seorang pejabat tinggi. Hanya ada 6 kota markas di Tiongkok, jadi dia jauh lebih penting daripada seorang gubernur sebelum periode Nirwana Agung. Namun, semua orang ini telah keluar untuk memberi salam. Siapa itu? Luo Feng memperhatikan dengan saksama. Semua pejuang, dan bahkan wartawan dari televisi nasional, menatap dengan saksama. Tidak ada yang berani bersuara. Keheningan total. Pesawat tempur berbentuk piring itu perlahan turun, dan pintu mekanisnya terbuka. Seorang pria kurus dengan hidung mancung dan pakaian hitam turun dari tangga pesawat tempur. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak baik, dan air mata terlihat di matanya. Kehadirannya saja membuat orang-orang dalam radius 10 meter merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan. Dia adalah dewa dalam radius itu. Tuan Zhu, seorang pejuang dewa perang yang kuat berbicara. Pria berhidung mancung itu mendesah dan tidak mengatakan apapun. Para pejuang dewa perang, wali kota-kota Jiangnan, dan semua pejabat tinggi dari kota Kyoto dan tentara mengangguk dan langsung menuju aula pahlawan. Orang-orang lain mengikutinya di belakangnya. Keheningan total. Baru setelah orang-orang penting ini masuk, diskusi mulai muncul dari luar. Siapa orang itu? Luo Feng penuh rasa ingin tahu. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah tipe orang yang berada di puncak Tiongkok. Pejuang dewa perang jarang menyapa bahkan pemimpin negara. Biasanya,
Pejuang Dewa Perang tidak menghormati pejabat tinggi. Tidak tahu, Chen Gu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Telinga Gao Feng bergerak sedikit dan kemudian dia berkata pelan, seseorang di depan mengatakan bahwa orang itu tadi bernama Zuxi. Aku mendengar nama Zuxi. Saat itu, dia adalah seorang pejuang tingkat Dewa Perang yang sangat terkenal. Namun, aku belum pernah mendengar tentangnya sejak itu, dia jarang menunjukkan dirinya. Aku membaca di internet bahwa Zuxi ini telah melampaui tingkat Dewa Perang dan merupakan salah satu eksistensi puncak. Eksistensi yang melampaui tingkat Dewa Perang. Luo Feng dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Astaga, eksistensi seperti itu dapat berhadapan langsung dengan seluruh negara. Seluruh negara harus tunduk pada orang seperti ini. Ini memang salah satu eksistensi teratas masyarakat manusia. Tidak heran semua pejabat tinggi bisnis, pemerintah, tentara, dan bahkan pejuang Dewa Perang datang untuk menerima dan menyambutnya. Dapat dikatakan, orang seperti itu seperti dewa, bagi umat manusia kesedihan bergema di seluruh aula pahlawan. Dari pejabat pemerintah hingga jenderal tentara hingga petarung tingkat Dewa Perang. Semuanya memberikan penghormatan. Bahkan televisi nasional merekam adegan ini dengan saksama saat reporter menggambarkan apa yang terjadi di depan kamera. Tak lama kemudian, giliran Luo Feng dan kelompoknya. Saat kerumunan mengalir, kelima anggota Regu Palu Api dengan cepat memasuki aula pahlawan. Hanya ada foto raksasa di pertemuan peringatan itu. Hanya foto, bahkan tidak ada tubuh, pikir Luo Feng dalam hati dengan takjub. Memang, begitu kau mati setelah menghadapi gelombang tikus yang tak terbatas, bahkan tulangmu pun tidak akan tersisa. Luo Feng dan yang lainnya dengan hormat membungkuk 3 kali sambil dikelilingi oleh suara kesedihan. Berlutut diam di samping mereka adalah istri dan putri petarung Dewa Perang yang kuat itu. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan tempat itu. Suasana di luar aula tampaknya sedikit rileks, tidak begitu menindas seperti suasana di aula. Senior Lu Gang sungguh malang, keluh Gao Feng sambil menggelengkan kepalanya, dia kebetulan saja jatuh ke tengah-tengah gelombang tikus. Dan pemimpin gelombang tikus yang tak terbatas itu pasti telah menentukan bahwa senior Lu Gang adalah petarung terbaik umat manusia, jadi ia rela menyerahkan segalanya untuk membunuhnya. Dan begitu gelombang tikus itu bersedia melakukannya, tidak ada jalan keluar. Luo Feng berkata dengan suara pelan, dari apa yang kudengar dari pemandangan yang terekam oleh satelit, beberapa lusin gedung pencakar langit runtuh dan jutaan monster tikus tewas dalam perjuangan senior Lu Gang. Orang bisa membayangkan pemandangannya. Sebelumnya, Luo Feng, Wan Dong, dan yang lainnya hanya dikejar oleh gelombang tikus kecil yang berisi sekitar puluhan ribu monster tikus. Dan bahkan tidak ada satupun monster tikus tingkat komandan dalam gelombang tikus kecil itu, atau bagaimana mungkin gelombang tikus itu tidak dapat mengejar kecepatan Wan Dong dan yang lainnya. Bahkan gelombang tikus sekecil itu mampu memberi Luo Feng tekanan seperti itu. Ketika ia membayangkan pemandangan dikelilingi oleh miliaran monster tikus, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Fakta bahwa petarung Dewa Perang itu mampu membunuh jutaan monster gelombang tikus dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Jika senior Lu Gang sedikit lebih berhati-hati sejak awal dan mencoba menghindari pusat gelombang tikus, dia tidak akan mati, desah Gao Feng. Dingin di luar aula pahlawan sangat menusuk, dan jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang dari kalangan petarung, pemerintah, tentara, dan orang-orang dari perusahaan keluarga. Luo Feng, terdengar suara. Luo Feng menoleh dan melihat Susin mengenakan pakaian hitam tidak jauh dari situ. Pakaian ini membuat Susin sedikit merasa dingin. Susin, kamu tidak ada kelas hari ini? Tanya Luo Feng. Hari ini Sabtu, jadi aku datang bersama keluargaku. Susin tak kuasa menahan tawa. Luo Feng terdiam sejenak, lalu menertawakan dirinya sendiri. Sabtu, oh. Aku bahkan tak dapat mengingat hari apa dalam seminggu setelah aku berhenti sekolah. Setelah menjadi petarung, hari dalam seminggu sama sekali tidak penting. Saat masih bersekolah, ia sangat jelas mengenai tanggal. Sekarang teman sekelas Luo Feng adalah petarung, ia berbeda dari teman sekelas lainnya, kata Susin dengan sengaja. Luo Feng dan Susin mengobrol seperti ini di pinggir jalan. Dan Su Gang, yang saat itu sedang mengobrol dengan seorang wanita parubaya, sekilas melihat Luo Feng dan Susin bersama. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu meminta maaf kepada wanita parubaya di sampingnya, Direktur Zhang, ada beberapa hal yang harus kuurus.
Kita bicarakan kasus perpecahan ini nanti. Wanita parubaya itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Su Gang berjalan ke tempat yang dekat dan memperhatikan Luo Feng dan Su Xin dari sudut matanya. Dengan penglihatan Su Gang, dia dapat melihat dengan jelas ekspresi Luo Feng dan Su Xin. Jelas, mereka sedang bersenang-senang, yang membuat wajah Su Gang semakin buruk. Kakak adalah orang yang sombong, jadi dia biasanya tidak suka berbicara dengan pria seusianya. Kenapa dengan Luo Feng ini? Kakak Su Xin telah mencapai usia yang disyaratkan untuk menikah, jadi Su Gang sangat memperhatikan kehidupan cintanya. Tidak peduli apapun, dia tidak menyukai Luo Feng. Seorang petarung yang akan mati entah kapan, dan dia masih mengganggu kakakku. Semakin dalam mereka pergi, semakin pahit kesulitan yang harus dialami kakakku di masa depan. Su Gang sangat marah, Luo Feng ini, aku sudah memberitahunya dengan bijaksana terakhir kali. Jika dia tahu, maka dia harus menjauh dari kakakku. Dia gagal menghargai kebaikanku. Su Gang jelas marah, tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia marah? Dia tidak akan dengan bodohnya menyerbu masuk. Tatapan mata Su Gang tiba-tiba tertuju pada seseorang yang tidak terlalu jauh, dan dengan sekejap, aku akan membuat Luo Feng merasakan sakit dan tahu tempatnya. Saat dia memikirkan itu dalam hatinya, Su Gang menuju ke kiri. Master Su, seorang pemuda yang tampak tampan dengan kepala yang dicukur tertawa saat dia memberi salam. Guo Hai, Su Gang tertawa, aku tidak menyangka akan melihat saudara Guo Hai di sini. Kupikir kau masih di alam liar. Pertemuan peringatan senior Lu Gang adalah hal yang besar, bagaimana mungkin aku tidak datang? Pemuda tampan itu melihat ke arah aula pahlawan dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Saat itu, aku menerima beberapa petunjuk dari senior Lu Gang. Siapa yang bisa tahu bahwa seorang petarung yang hebat dan kuat seperti senior Lu Gang akan? Su Gang merasa Guo Hai benar-benar sedih, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Guo Hai ini bahkan tidak sedekat itu dengan dewa perang Lu Gang. Bukankah dia terlalu banyak pamer? Sebagai seorang pedagang, dia tidak dapat memahami perasaan di antara para petarung. Para petarung yang berjalan di perbatasan hidup dan mati tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Tentu saja, seseorang tidak akan pernah melupakan nasihat seorang senior selama sisa hidup mereka. Guo Hai, adikku juga datang ke sini hari ini, Su Gang tertawa. Su Xin, jantung Guo Hai berdebar kencang, di mana? Su Gang tertawa getir, lalu menunjukkan arah dengan matanya, oh, di sana, mengobrol dengan seorang petarung muda. Guo Hai melihat Luo Feng dan Su Xin dari kejauhan dan sedikit mengerutkan kening, dia berkata dengan nada terkejut, sejauh yang aku tahu, Nona Su Xin jarang berbicara dengan para petarung, jadi aku menduga bahwa petarung muda ini memiliki hubungan khusus dengannya. Meskipun dia menyukai Su Xin, Guo Hai tidak percaya bahwa Su Xin harus menyukainya juga. Dia memang punya hubungan khusus. Su Gang menggelengkan kepalanya, dulu mereka teman sekelas, jadi hubungan adikku dengan anak ini cukup baik. Kalau tidak, dia tidak akan banyak bicara dengannya. Guo Hai mengangguk, memang, Su Xin jarang berbicara dengan pemuda. Meskipun dia cukup bisa mengendalikan diri, Guo Hai tidak bisa menahan rasa cemburu. Anak ini, aku sudah memperingatkannya sebelumnya untuk menjauh dari adikku. Namun, sepertinya dia punya rencana sendiri untuk adikku. Su Gang menatap Guo Hai, anak ini bahkan tidak melihat posisinya sendiri. Seorang petarung tingkat prajurit, siapa yang tahu kapan dia akan mati. Dan dia masih berani mengejar adikku. Seorang rakyat jelata mengejar bangsawan. Guo Hai mengerutkan kening, tetapi tidak bisa menahan rasa bangga di dalam hatinya. Anak muda tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Sampai sekarang, dia sudah menjadi panglima perang tingkat menengah. Dan dia baru berusia 21 tahun. Su Gang, kau benar. Seorang petarung tingkat prajurit akan mengalami masa sulit di alam liar, siapa tahu dia akan mati karena apa? Guo Hai mengangguk, jika anak itu benar-benar peduli pada Su Xin, dia seharusnya tidak peduli padanya. Aku juga berpikir begitu, kata Su Gang. Guo Hai menatap Luo Feng, dan bertanya, oh ya, siapa namanya? Namanya Luo Feng, dan baru saja menjadi petarung belum lama ini, kata Su Gang. Luo Feng, Guo Hai mengerutkan kening, gila. Su Gang membeku dan menatap Guo Hai dengan curiga, gila apa? Gila adalah julukan, hanya orang yang punya keahlian yang akan menerima julukan dari orang lain. Biasanya,
Orang tidak mendapatkan julukan bahkan ketika mereka menginginkannya. Guo Hai melihat ke arah Su Gang dan mengerutkan kening sambil berkata, Luo Feng ini punya sedikit ketenaran di kalangan petarung. Kau meremehkannya. Meskipun dia baru saja menjadi petarung belum lama ini, dia membunuh lebih dari 10.000 monster level prajurit hanya dalam waktu 2 bulan. Dan kudengar mereka kebanyakan adalah prajurit level lanjut. Aku perkirakan dia punya keahlian seperti panglima perang level pemula. Membunuh lebih dari 10.000 monster. 2 bulan, Su Gang berkedip 2 kali. Dan, kau bilang dia level panglima perang pemula. Seorang petarung level panglima perang pemula berusia 18 tahun. Su Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Guo Hai mengangguk. Su Gang membelalakan matanya saat dia berbalik untuk melihat Luo Feng, yang saat ini sedang mengobrol dengan gembira dengan Su Xin, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, asteris. Anak ini berpura-pura lemah dan menipuku. Siapa yang tahu dia orang seperti itu? Seorang panglima perang pemula berusia 18 tahun dibandingkan dengan panglima perang menengah berusia 21 tahun. Mengenai potensi, Luo Feng sedikit lebih tinggi. Sikap Su Gang sedikit berubah. Siapa yang tahu bahwa si gila ini juga menyukai Su Xin? Guo Hai tersenyum. Menarik. Luo Feng, sebenarnya disebut si gila, julukan ini. Su Gang sangat kagum, namun, membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan. Ini memang cukup gila. Dia benar-benar terkejut, tetapi Su Gang dengan cepat menenangkan dirinya. Saat dia mengamati Luo Feng dari jauh, pedagang itu dengan cepat menyimpulkan, Luo Feng ini masih muda, tetapi dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula. Dan kondisi yang dia miliki di rumah sama sekali tidak baik, jadi bisa mencapai tahap ini memang cukup langka. Aku akan melihatnya seperti ini, jika dia mampu menjadi eksistensi tingkat dewa perang suatu hari nanti, maka aku khawatir ayahku dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membiarkan adik perempuan menikahinya. Namun, seorang petarung pada akhirnya adalah seorang petarung. Bahkan Lu Gang bisa mati, jadi siapa yang tahu kapan dia akan mati. Terserah, aku tidak akan berpikir lebih jauh. Aku hanya akan melihat bagaimana Luo Feng akan tumbuh dari sini, pikir Su Gang dalam hati. Memang, seorang petarung tingkat panglima perang tidak ada apa-apanya bagi keluarga besar seperti keluarga Su. Pertemuan peringatan masih berlangsung, tetapi beberapa petarung sudah mulai pergi. Setelah kelima anggota Regu Palu Api itu pergi, mereka segera mulai mencari hotel yang tampak bagus dengan gaya klasik. Pemilik restoran ini tahu bahwa ada cukup banyak orang yang menghadiri pertemuan peringatan hari ini, karena pertemuan peringatan itu disiarkan ke seluruh negeri. Begitu dia melihat arah Luo Feng dan yang lainnya datang, bersama dengan mobil khusus petarung di samping mereka, pemilik restoran itu segera mengerti siapa kelima orang ini dan membawa mereka ke kamar terbaik di lantai 3. Baiklah, pergi sekarang. Chen Gu dengan cepat memesan beberapa hidangan dan melambaikan tangannya memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi. Pelayan wanita tercantik di restoran itu mengintip mereka dan kemudian dengan patuh meninggalkan ruangan. Aku dalam suasana hati yang cukup baik hari ini sampai aku melihat bajingan-bajingan dari Regu Taring Harimau itu. Hanya melihat mereka benar-benar menghancurkan suasana hatiku yang hebat. Gao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Sebelum mereka pergi, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan Regu Taring Harimau, yang juga datang untuk memberi penghormatan. Kapten, tidak perlu marah-marah pada bajingan-bajingan itu tidak sepadan. Wei Tai menggelengkan kepalanya. Setelah kita memasuki hutan belantara, kita akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Wei King tertawa dingin. Luo Feng mengerutkan kening dan mengamati seluruh ruangan dengan kekuatan spiritualnya untuk memastikan tidak ada alat penyadap tersembunyi. Setelah melihat Luo Feng seperti itu, Gao Feng tertawa sambil berkata, Luo Feng, jangan khawatir. Restoran ini termasuk restoran kelas atas, jadi orang-orang yang makan di ruangan seperti ini biasanya adalah orang-orang penting. Informasi rahasia sering beredar di sini. Jika pemilik restoran ini berani menguping, dia mencari kematian. Chen Gu juga berbicara, siapa yang peduli jika ada yang menguping, kita baru saja berbicara tentang membunuh orang, tetapi kita belum membunuh siapapun. Kita bahkan tidak bisa membicarakannya dengan mulut kita. Luo Feng tertawa setuju. Kapten, apakah ada sosok menyebalkan di balik pasukan Tiger Fang Asteris? Tanya Luo Feng, jika ada,
maka kita harus berhati-hati. Asterisk catatan TL, kemanapun aku melihat, tertulis, pasukan palu api, tetapi mengingat konteksnya, aku cukup yakin itu adalah pasukan Tiger Fang, mungkin itu hanya salah ketik, tetapi ini pertama kalinya aku melihat kesalahan ketik seperti ini di semua sumber yang kuperiksa. Siapa mereka? Gao Feng mencibir, orang tua mereka bukan dewa perang. Oh ya, dewa perang senior Lu Gang punya 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Dan putra dan putri tertua adalah ahli tingkat panglima perang. Hanya kekuatan putra kedua yang rata-rata, desa Wei Tai, para ahli ini tidak sama. Bahkan putrinya sudah sangat kuat. Oh, 3 anak dan 2 di antaranya setingkat panglima perang. Luo Feng terkejut. Itu cukup normal. Gao Feng berkata, Luo Feng, kamu sudah lama tidak berada di lingkaran petarung, jadi mungkin kamu tidak terlalu yakin. Sebenarnya, anak-anak petarung yang kuat juga akan sangat kuat. Misalnya, petarung terkuat di dunia, Hong, adalah eksistensi yang melampaui dewa perang. Dan putra-putrinya semuanya setingkat dewa perang. Luo Feng berkedip 2 kali, dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Sebenarnya cukup sederhana, Gao Feng tertawa sambil melanjutkan, ketika seorang petarung berlatih, setiap sel dalam tubuhnya menyerap energi genetik, menyempurnakan gen dalam tubuhnya. Gen-gen tubuhnya terus-menerus menjadi lebih baik. Dan dalam proses itu, semakin kuat petarung, semakin tinggi kualitas gennya. Dan ketika dia menikah dan punya anak, gen-gen itu diturunkan ke generasi berikutnya. Tidak aneh jika anak-anak petarung yang sangat kuat seperti Hong, Dewa Petir, dan Susi bisa mencapai level Dewa Perang. Karena gen mereka sudah hebat. Namun, hal ini tidak sepenuhnya berlaku. Jika mereka tidak sekuat orang tua mereka, hal itu akan menyebabkan setiap generasi menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, gen keluarga itu akan menjadi rata-rata lagi. Luo Feng mengangguk. Gen memang diturunkan saat memiliki anak. Anak-anak petarung yang kuat memiliki keuntungan sejak lahir, pintu terbuka, dan pelayan masuk membawa makanan. Oke, setelah pelayan meletakkan semuanya di atas meja dan pergi, Gao Feng menghela napas sambil berkata, sebenarnya, jika manusia terus seperti ini, gen petarung yang kuat akan menyebar, sehingga meningkatkan kualitas semua gen manusia. Namun, ketika orang yang lemah menikahi orang yang kuat, anak-anak mereka bisa jadi normal. Jadi, sangat sulit untuk meningkatkan kualitas gen manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang berkuasa meningkatkan kualitas gen manusia, sedangkan orang-orang yang lemah menurunkannya. Namun, satu hal yang jelas, seiring berjalannya waktu, gen manusia secara keseluruhan akan terus meningkat kualitasnya. Suatu hari, hampir semua manusia bisa menjadi petarung. Luo Feng mengangguk pelan mendengar kesimpulan Gao Feng. Tentu saja, untuk setiap manusia menjadi petarung, siapa yang tahu berapa lama itu akan berlangsung. 500 tahun, 1000 tahun, 50.000 tahun. Gao Feng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Evolusi bagi seluruh manusia memang proses yang lambat. Luo Feng dan yang lainnya segera menyelesaikan makan siang dan, setelah hidangan dibawa pergi, memesan teh. Chen Tua dan Wei Tai beserta saudaranya sudah cukup terbiasa dengan kekuatan mereka. Coba kulihat, kita akan pergi ke alam liar 2 hari ini, kata Gao Feng sambil melihat yang lain, ada yang punya pendapat. Bagaimana kalau, lusa, kata Chen Gu. Luo Feng mengangguk, ayo berangkat lusa. Namun, Kapten, kemana kita akan pergi kali ini? Haha, Chen Gu tertawa, kali ini kita pasti tidak akan pergi ke kota-kota kecil setingkat negara. Pasukan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengatakan bahwa pasukan secara keseluruhan telah meningkat kekuatannya setidaknya 10 kali lipat bukanlah hal yang berlebihan. Ayo pergi ke daerah kota besar, mata Wei Tai dan Wei Qing berbinar. Di masa lalu, mereka hanya bersedia bertarung sedikit di kota-kota setingkat prefektur. Bagaimana kalau kita menjadi sombong dan mencoba kota tanda pagar 003? Kata Gao Feng pelan sambil menarik napas dalam-dalam. Kota tanda pagar 003. Luo Feng dan yang lainnya benar-benar terkejut. Kota tanda pagar 003, apa yang dilambangkan oleh itu? Bisa dibilang itu adalah salah satu daerah paling mengerikan di seluruh Asia. Tempat ini dekat laut, jadi ada banyak sekali monster laut. Kota ini juga memiliki salah satu kepadatan bangunan tertinggi, jadi jumlah monster di sini telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Ada banyak monster tingkat pemimpin gerombolan,
dan bahkan monster yang melampaui tingkat pemimpin gerombolan tinggal di sini. Sejumlah besar petarung papan atas datang ke sini. Para petarung dari kota-kota markas besar lainnya di Asia juga datang ke daerah ini hanya untuk kota ini. Disinilah para petarung dan prajurit manusia saling membantai. Disinilah pusat ekonomi Tiongkok sebelum periode Nirwana Agung, kota Shanghai. Di sana, Wei Tai dan Wei Qing sama-sama terkejut. Itu terlalu banyak. Perbedaan tingkat kesulitannya terlalu besar. Wei Tai tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana kalau kita pergi ke kota tanda pagar 023 di Suzhou lama terlebih dahulu? Tidak peduli seberapa sombongnya, siapapun akan gemetar ketakutan setelah mendengar nama kota tanda pagar 003. Tempat ini adalah tempat munculnya naga, ular, dan buaya sungguhan. Gao Feng memandang yang lain dan tertawa, takut. Siapa yang takut? Siapapun yang pergi ke kota tanda pagar 003 akan mendapatkan hak membanggakan yang besar. Mata Chen Bu berbinar, ayo, tentu saja kita akan pergi. Kota tanda pagar 003 adalah kota yang sangat besar, mungkin lebih dari 10 kali lebih besar dari kota-kota lainnya. Kita hanya merayap di sepanjang perbatasan, apa yang perlu ditakutkan? Luo Feng, bagaimana denganmu? Kelompok itu melihat ke arah Luo Feng, karena dia adalah pasukan tempur. Teratas dalam pasukan, Luo Feng merenung. Tentu saja Luo Feng tahu tentang kota tanda pagar 003 yang legendaris. Apa arti kota tanda pagar 003 bagi manusia saat ini dibandingkan dengan apa arti Shanghai sebelum periode Grand Nirvana? Keduanya istimewa. Oke, kita bisa pergi. Tapi kita harus pergi perlahan dari pinggiran kota, angguk Luo Feng. Tentu saja kita akan bergerak perlahan dari pinggiran kota, atau aku sudah lelah hidup. Aku belum ingin mati, Gao Feng tertawa. Beberapa teman lamaku semuanya berkeliaran di sekitar kota tanda pagar 003. Di sanalah semua petarung papan atas muncul. Tentu saja kita harus mulai pergi ke sana juga. Mampu bertahan hidup di kota tanda pagar 003 adalah simbol kekuatan. Karena ada banyak buaya di sana. Ada banyak monster tingkat komandan bahkan di pinggiran kota. Dan di sepanjang tepi sungai ada beberapa monster tingkat pemimpin gerombolan. Jadi mereka yang tidak kuat tidak akan berani pergi ke kota tanda pagar 003. Baiklah, kalau begitu semuanya istirahatlah. Kita akan berangkat besok menuju kota tanda pagar 003, Gao Feng tertawa. Baiklah, ke kota tanda pagar 003. Darah Luo Feng dan yang lainnya mendidih setelah hari ketiga. Luo Feng dan Chen Bu meninggalkan sektor Ming Yue dan bergabung dengan Gao Feng, Wei Tai, dan Wei Qing di pasar aliansi SDM untuk menuju pangkalan pasokan di Tenggara. Sektor militer di Tenggara jauh lebih besar daripada sektor militer utara kota Jiangnan. Pangkalan pasokan ini juga jauh lebih besar daripada pangkalan pasokan di sektor militer utara. Setelah mendapatkan kunci, Luo Feng dan kelompoknya tidak dapat menahan napas saat mereka berjalan di dalam pangkalan pasokan. Jumlah villa di jalan pangkalan pasokan ini melampaui jumlah sektor utara. Dan sekilas, Anda dapat melihat sejumlah besar pejuang di setiap area. Dalam hal kekuatan, para pejuang di sini telah jauh melampaui para pejuang di sektor utara. Tentu saja mereka jauh lebih kuat. Seru Gao Feng, kota tanda pagar 003 dekat dengan laut. Monster yang tak terhitung jumlahnya di laut telah membelah benua dan mengancam daratan utama di sepanjang sungai Huangpu. Pangkalan pasokan ini ada untuk menghadapi monster laut tersebut. Dan para petarung terutama ada di sini untuk menghadapi monster di dalam kota tanda pagar 003. Dibandingkan dengan monster di daratan, monster laut menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi umat manusia. Karena, luas wilayah laut melampaui luas daratan, dan seluruh laut adalah wilayah kekuasaan monster. Orang bisa membayangkan berapa banyak monster yang ada di laut. Lihat, itu senjata iblis beracun, bukan? Astaga, bukankah itu dewa perang? Pejuang tingkat dewa perang jarang muncul di sektor militer utara, tetapi kami baru saja sampai di sini dan kami sudah melihatnya. Tidak mengherankan, kota tanda pagar 003 adalah salah satu dari sedikit kamp besar untuk para monster di seluruh Asia. Para profesional dari kota markas lainnya juga datang ke sini, bukan hanya dari kota Jiangnan kami. Jadi tidak aneh jika begitu banyak orang kuat berada di sini. Pasukan palu api melihat ke bawah dari atap apartemen mereka dan semuanya terkejut. Para petarung di sini benar-benar datang dari seluruh belahan dunia.
Kita akan makan, dan setelah makan siang kita akan menuju ke kota tanda pagar 003, kata Gao Feng. Beberapa saat kemudian, 5 anggota pasukan palu api yang lengkap meninggalkan pangkalan pasokan ulang. Itu pasukan palu api, mereka juga datang ke sini. Kudengar si pemula, si gila, yang baru saja bergabung dengan pasukan palu api cukup kuat. Dia adalah panglima perang pemula, jadi dia pasti akan meningkat pesat. Orang-orang di dalam pangkalan pasokan ulang tertawa saat mereka berdiskusi. Gila, Wan Dong, yang sedang mengobrol dengan teman-temannya di bawah naungan pohon, tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Pada saat ini, kelima anggota Regu Palu Api itu menuju ke gerbang pangkalan. Dong, Luo Feng ini satu angkatan denganmu, kan? Kata pria kekar di sampingnya. Ya, Wan Dong mengangguk, kami menjadi petarung dalam kelompok yang sama. Selama ledakan gelombang tikus tingkat 3 terakhir kali, aku bahkan bertemu dengannya. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sektor militer di Tenggara. Kapten Regu asli Wan Dong tewas dalam gelombang tikus terakhir kali, jadi Wan Dong dan yang lainnya bergabung dengan regu petarung lain dan datang ke sini. Dong, teruslah berjuang, jangan kalah dari Luo Feng ini, si biadab kekar itu memukul dada Wan Dong. Wan Dong memperhatikan bayangan Luo Feng menghilang di gerbang sambil merasakan perasaan yang rumit. Ketika mereka berpartisipasi dalam ujian calon petarung bersama, mereka berdua diintai oleh dojo. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Luo Feng telah membuat namanya di kalangan petarung saat dia masih seorang pemula yang perlu bekerja keras. Jika Anda menyebut, si gila kota Jiangnan, kebanyakan orang akan tahu apa yang Anda bicarakan. Ketahuilah, membuat nama untuk diri sendiri adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Atau, andalkan pertempuran yang menggemparkan. Atau, andalkan rekor pertempuran khusus. Seperti Luo Feng yang membunuh 10.000 monster dalam 2 bulan. Atau, andalkan peningkatan ketenaran Anda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang melelahkan. Misalnya, Chen Bu dan Zhang Ke menghabiskan belasan tahun membangun ketenaran mereka sebelum mereka dikenal. Dan sekarang, Luo Feng termasuk orang yang cukup terkenal. Dia seperti saya dulu, dan sekarang dia sudah menjadi orang yang sedikit terkenal di kalangan petarung. Saya tidak boleh kalah darinya. Wan Dong mengepalkan tinjunya. Dengan targetnya Luo Feng tepat di depannya, Wan Dong tidak berani bersantai. Di sepanjang jalan raya, Luo Feng dan yang lainnya berjalan sekitar 2 hari hingga akhirnya mencapai pinggiran kota tanda pagar 003. Langit mendung dan regu palu api melangkah maju dengan hati-hati, masuk ke dalam rumah. Teriak Gao Feng, wus, wus, wus. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat memasuki sebuah toko di jalan. Mengembik gelombang-gelombang, kuak-kuak gelombang-gelombang. Baru setelah beberapa ratus burung yang menutupi langit terbang lewat, pasukan palu api keluar dengan hati-hati. Disinilah para monster berkumpul. Itu adalah perkemahan terbesar mereka di seluruh Asia. Bukan hanya monster darat, tetapi semua jenis monster terbang juga ada di sini, Gao Feng memperingatkan dengan suara kecil, dan karena dekat laut, monster amfibi juga muncul. Jadi semuanya, pastikan untuk berhati-hati, dan bahkan lebih berhati-hati. Dimengerti, Kapten Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Semua orang tahu betapa berbahayanya di sini. Ketika sekelompok monster terbang dari sebelumnya menyerang, mereka hanya bisa mempertahankan hidup mereka karena medan dan ledakan Luo Feng. Target kita adalah sektor kecil sejauh 2 mil yang disebut Kota Impian Wan Ke, kata Gao Feng dengan suara kecil. Kota Impian Wan Ke ini menempati lahan yang sangat luas, cukup besar untuk ditinggali 1 juta orang. Saat ini, ada cukup banyak monster di sana. Karena berada di pinggiran kota tanda pagar 003, monster tingkat pemimpin gerombolan jarang ditemukan. Cocok bagi kita untuk berkeliaran di sana sebentar. Oke, yang lain mengangguk. Semuanya, hati-hati. Baik di langit, tanah, atau bahkan di bawah tanah, monster dapat muncul dari mana saja. Gao Feng melambaikan tangannya, minggir. Pedang hantu Luo Feng sudah terhunus, dan senapan mesin berat RG-112 Chen Gu siap menembak kapan saja. Kelima anggota regu palu api dengan hati-hati bergerak maju dan tidak berani lengah bahkan untuk sesaat. Mereka benar-benar berbeda dari saat mereka berada di kota kecil tingkat negara. LOONG gelombang-gelombang. Geram gelombang-gelombang, mati. Suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari jarak beberapa puluh mil, dan bahkan beberapa manusia melolong marah.
Monster apa? Chen Bu tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah asal suara itu. Itu ke arah sektor kota, tempat ichthyosaurus dan buaya sungguhan muncul. Ada cukup banyak monster tingkat pemimpin gerombolan dan petarung tingkat dewa perang di sana, kata Gao Feng dengan suara kecil. Jika kau tidak memiliki kekuatan dewa perang, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Di kota tanda pagar 003, petarung kuat tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga Rusia dan India ada di sana. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Untuk jarak 2 mil yang pendek, bahkan tidak perlu semenit pun jika mereka berlari kencang. Namun, regu palu api menghabiskan waktu setengah jam untuk mencapai sektor kota impian Wan Ke yang telah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Dalam setengah jam ini, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 2 monster tipe ular, 30 monster tingkat prajurit biasa, dan seorang komandan tingkat rendah. Kudengar tempat ini berbahaya, tapi kupikir tidak akan seberbahaya ini. Kami sudah sangat berhati-hati, tetapi kami masih saja dipaksa untuk melawan komandan tingkat rendah. Mata Chen Bu berbinar, persis seperti yang kau harapkan dari kota tanda pagar 003. Cepatlah naik ke atas. Gao Feng melambaikan tangannya. Luo Feng dan yang lainnya dengan hati-hati dan cepat memasuki sebuah gedung apartemen. Gedung ini memiliki 18 lantai, dan dari lantai 1 hingga lantai 12, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan sekitar 10 monster. Di lantai 12 terdapat sebuah ruangan dengan luas sekitar 100 meter persegi. Selama kita berada di kota tanda pagar 003, rumah ini akan menjadi tempat peristirahatan sementara kita, kata Gao Feng. Luo Feng juga mengangguk. Tidak seperti kota-kota lain, kota tanda pagar 003 memiliki banyak monster tipe terbang, jadi kamu tidak bisa beristirahat di atap. Jika kamu beristirahat di atap, kamu mencari kematian. Lihat, di sana. Gao Feng berdiri di balkon berdebu dan menunjuk ke arah selatan. Lihat di sana, di tempat yang tertutup kabut sepenuhnya. Luo Feng dan yang lainnya berjalan ke sana. Memang, sekitar 10 mil jauhnya, beberapa bangunan nyaris tak terlihat dalam kabut, mustahil untuk melihat lebih jauh dari tanda yang rusak di sana. Lokasi itu anehnya tertutup seluruhnya oleh kabut. Kota tanda pagar 003 sebenarnya sebagian besar tertutup debu. Segala macam lolongan monster dan teriakan burung bisa terdengar. Dan gemuruh puluhan ribu monster tak terhitung jumlahnya. Itulah inti dari sektor ini. Dulunya merupakan toko serba Adanor, tetapi sekarang ada monster, pemimpin gerombolan tingkat tinggi, yang tinggal di sana, kata Gao Feng tegas. Tidak masalah, tidak peduli apapun, kita tidak akan mendekati daerah itu. Kudengar pemimpin gerombolan tingkat tinggi di sana memiliki 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah, sejumlah besar komandan, dan monster prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sana. Itu adalah tiran dalam radius 20 hingga 30 mil. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Seorang pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah. Kelompok macam apa ini? Tentu saja, mereka hanya bisa menjadi tiran di pinggiran seperti ini. Di kota, monster tingkat pemimpin gerombolan ada di mana-mana. Gao Feng melambaikan tangannya, baiklah, kita akan beristirahat malam ini. Besok, kita akan memulai perjalanan kita di kota tanda pagar 003. Baik, Kapten. Luo Feng dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tersenyum. Mengembik gelombang-gelombang. Beberapa ratus monster burung terbang lewat dari atas sektor kecil, dan beberapa dari mereka bahkan terbang melewati gedung apartemen. Monster terdekat hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari Luo Feng dan yang lainnya. Semua orang masuk ke kamar dan beristirahat. Jendela kamar tidak besar, jadi monster terbang tidak bisa terbang ke sini. Hari ini, Chen Gu dan Wei Tai, kalian berdua bergiliran dan berjaga malam ini, di kota tanda pagar 003. Bahkan jika Luo Feng dan yang lainnya ingin tidur, mereka harus membiarkan seseorang berjaga, tidak ada yang berani bersantai, karena ini adalah taman hiburan bagi para monster, sarang bagi manusia, dan medan perang bagi para petarung.